Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1051. Kata-kata Li Jingze membuat Li Luo merasa sedikit tidak berdaya dan malu. Sambil menenangkannya, dia menjawab, "Kakek, kamu terlalu memikirkan banyak hal." Li Jingze menjawab, "Sayang sekali, gadis kecil ini tidak terlihat terlalu buruk. Kekuatan ini, apakah itu kekuatan benih suci Gunung Naga Emas?" Ekspresi terkejut muncul di matanya saat dia mengamati Lukinger yang membeku, dan berkata, dia dapat memobilisasi seutas kekuatan benih permafrost suci di usia yang sangat muda. Meskipun jumlahnya hanya sedikit, itu tetap saja membuktikan afinitasnya pada itu. Ini pasangan yang sempurna. Benih suci, apa sebenarnya itu? Li Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia pernah mendengar kakak Jin menyebutkannya sebelumnya. Itu adalah harta karun kelas dunia yang sebenarnya, turunan dari sumber asal dunia, dan dimurnikan dengan darah dan kerja keras Kaisar Surgawi. Benih suci adalah fondasi kekuatan Kaisar Surgawi, dan kekuatan tanpa benih suci tidak bisa bertahan lama, Li Jingze menjelaskan dengan sabar. Li Luo diam-diam terkejut. Kedengarannya apa yang disebut benih suci itu sangat mendalam. Ini adalah informasi yang sebelumnya tidak dapat dia duga sama sekali. Dari kata-kata Li Jingjing, nampaknya garis darah Kaisar Surgawi Li juga memiliki benih suci. Namun, Li Luo tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut tentang hal itu. Kalau begitu, bisakah kakek membebaskannya dari keadaan tersegelnya? Prioritasnya saat ini adalah menyelamatkan Lukinger. Li Jingze tersenyum dan berkata, aku bisa membuka segelnya, tapi menurutku hal itu tidak diperlukan. Mengapa? Li Luo bertanya dengan kaget. Membekukan diri sendiri menggunakan kekuatan benih suci bukanlah hal yang buruk. Itu akan menyebabkan nona muda ini memperdalam sinkronisasinya dengan kekuatan benih suci dalam kondisi konsentrasi yang lebih tinggi. Selama dia bisa mempertahankan sedikit kekuatan benih suci, kejernihan dalam hatinya dan mencegah es yang tak ada habisnya membekukan pikirannya, dia akan dapat memperoleh manfaat darinya. Terlebih lagi, jika aku bergerak, satu-satunya pilihanku adalah menghancurkan kekuatan benih suci dengan kekuatan yang sama kuatnya, dan itu bukanlah strategi terbaik. Hal yang paling bijaksana untuk dilakukan saat ini adalah mengirim wanita muda itu kembali ke Gunung Naga Emas, di mana mereka akan menggunakan kekuatan benih suci untuk mengangkat segel es. Ketika Li Jingze mengatakan ini, dia melihat beberapa sosok di samping kakak Jin dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Para ahli tahap adipati ini jelas dikirim untuk melindungi Lukinger. Ketika mereka mendengar pertanyaannya, mereka dengan hormat berkata, apa yang baru saja Anda katakan memang merupakan tindakan terbaik, Raja Taring Naga. Kakak Jin juga mengangguk dan berkata kepada Li Luo, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kita sudah berunding sebelumnya dan memutuskan untuk membawa pulang nona muda secepat mungkin. Li Luo hanya bisa mengangguk ketika mendengar ini. Dia hanya merasa sedikit menyesal di dalam hatinya karena dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal secara pribadi kepada Lukinger. Gunung Naga Emas tidak terletak di benua ilahi asal surgawi, jadi dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Kalau begitu aku akan meninggalkannya dalam perawatanmu. Kinger mengalami beberapa perubahan di gua resonansi spiritual, jadi akan lebih bijaksana untuk mengawasinya. Li Luo mengingatkan mereka. Seorang tetua dari Gunung Naga Emas mengangguk dan menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih banyak kepada Kepala Naga Li Luo atas pengingatnya. Kami telah mendengar hal yang sama dari Nona Jin, dan kami akan melaporkannya kepada kepala keluarga dan membiarkan dia mengambil keputusan saat kami kembali ke Gunung Naga Emas. Setelah percakapan singkat dengan Li Luo, mereka membawa Lukinger ke salah satu kapal terbang Gunung Naga Emas dan segera meninggalkan dataran Peng Hinwi tanpa penundaan lebih lanjut. Li Luo merasa sedikit putus asa saat melihat kapal terbang itu menghilang di kejauhan sebelum menghela napas dalam-dalam dan mengumpulkan emosinya. Ini akhirnya menjadi akhir resmi dari perjalanan ke gua resonansi spiritual, dan dia berhasil mendapatkan banyak manfaat darinya. Hasil panen dari perjalanan ini bisa dianggap rejeki nomplok yang sangat besar. Ayo pergi, kita harus kembali ke Gunung Taring Naga juga, kata Li Jingze. Li Luo mengangguk. Beberapa saat kemudian, kapal utama dari garis darah Kaisar Surgawi Li melayang ke udara bersama tim dari 5 garis keturunan di dalamnya, dan kapal itu memulai perjalanan pulang. Tim lain dari berbagai kekuatan juga mulai mundur satu demi satu. Saat mereka berpencar,
semua berita dan kejadian di dalam gua resonansi spiritual akan menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, akhirnya menyebar ke seluruh benua ilahi asal surgawi. Sebagian besar di antaranya adalah perbuatan Li Luo dan Li Lingjing. Saat kapal kepala naga berlayar melintasi langit, dengan cepat menuju batas garis darah Kaisar Surgawi Li Luo sekali lagi bertemu Li Jingze di lantai atas kapal. Ketika Li Jingze melihat Li Luo, hal pertama yang dia katakan adalah, Li Lingjing tidak mati di gua resonansi spiritual, tetapi dibawa pergi oleh monster Raja Mata Roh Kan. Jantung Li Luo berdetak kencang, lalu dia tertawa datar dan bertanya, bagaimana kakek tahu? Dia tidak berusaha menyangkalnya, karena jika Li Jingze bisa menanyakan pertanyaan ini, dia mungkin sudah mendapatkan jawabannya. Li Jingze tersenyum tipis dan berkata, ada terlalu banyak orang di sana, jadi ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Mungkin karena sejarahnya, cara berpikir Li Lingjing sangat dalam dan kompleks, dan dia sangat berhati-hati terhadap semua orang, termasuk aku. Saat aku membantunya memurnikan korupsi, dia tampak sangat kooperatif, menyebabkan pemurnian menjadi sangat efektif. Namun kenyataannya, ada jejak aura iblis sejati pemakan jiwa yang bersembunyi di relung terdalam hatinya. Li Jingze memberi isyarat agar Li Luo duduk, lalu dia menuangkan secangkir teh untuknya sebelum melanjutkan. Sayangnya, ini berarti hati terdalam Li Lingjing sebenarnya tidak berniat untuk melenyapkan iblis sejati pemakan jiwa. Li Luo membeku. Informasi ini keluar sesaat sebelum dia pergi. Sepupu Lingjing, dia, Li Luo memasang ekspresi konflik. Selama berada bersama Li Lingjing, ia secara alami dapat merasakan bahwa Li Lingjing tidak akan ragu untuk menggunakan cara curang untuk mencapai tujuannya, namun ia tidak memiliki sedikit pun niat jahat terhadapnya. Kakek, sepupu Lingjing tidak pernah menyembunyikan niat untuk menyakitiku, kata Li Luo. Li Jingze mengangguk dan berkata, aku tahu. Itu sebabnya aku membiarkan dia meninggalkan Gunung Taring Naga hidup-hidup. Antara faksi Taring Naga dan Institut Pengembalian Asal, dia memilih yang terakhir karena ambisinya. Jika dia benar-benar diizinkan untuk naik ke suatu tempat seperti Institut Pengembalian Asal, dia mungkin memiliki potensi untuk menjadi tokoh penting di dalamnya di masa depan. Sejujurnya, bahaya tersembunyi semacam ini paling baik dihilangkan ketika belum matang. Tapi dia benar-benar licik. Dia menyematkannya berharap padamu, dan dengan melakukan itu, dia juga menyimpan secercah harapan untuk dirinya sendiri. Mendengarkan kata-kata belak-belakan dari tetua di depannya, Li Luo tersenyum pahit. Dia mengerti apa yang ingin dikatakan kakeknya. Jika ada orang lain yang memohon belas kasihan kepada Li Lingjing, Li Jingze tidak akan mempedulikannya. Satu-satunya orang yang bisa membuat Li Jingze berubah pikiran adalah orang spesial, Li Luo. Inilah sebabnya Li Jingze mengatakan bahwa Li Lingjing sangat licik, dia dengan cermat memilih orang yang paling berguna baginya di antara banyak orang. Mungkin dia memanfaatkanmu lagi, kata Li Jingze perlahan. Li Luo terdiam beberapa saat sebelum berkata, kakek, sepupu Lingjing mungkin telah dipengaruhi oleh iblis sejati pemakan jiwa untuk bertindak egois, tapi aku tidak menyalahkannya. Dia hanya berusaha mempertahankan hidupnya sendiri, dan itulah tepatnya karena semua keputusasaan yang dia alami sehingga dia ingin memanfaatkan segala cara untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, aku percaya padanya, dan aku tahu bahwa dia tidak akan menyakitiku. Ekspresi Li Luo menjadi serius karena dia juga mempercayai persepsi dan penilaiannya sendiri. Terlepas dari apa jadinya Li Lingjing di masa depan, paling tidak, dia tidak akan menyakitinya. Adapun beberapa masalah lainnya, harus diselesaikan ketika suatu saat tiba. Li Jingze sedikit mengangguk dan menjawab, aku harap perasaanmu benar. Lalu nadanya tiba-tiba berubah. Apakah pedangmu itu hancur? Mendengar pertanyaan mendadak dari Li Jingze, Li Luo hanya bisa mengangguk dengan berat hati. Dia kemudian mengeluarkan semua pecahan pedang gajah oniks giok emas yang berhasil dia selamatkan. Bilahnya telah mengikutinya sejak lama dan menyaksikan pertumbuhannya. Li Jingze meliriknya dan berkomentar, pedang ini memiliki kualitas rata-rata, yang membedakannya adalah tanda raja. Tampaknya pemilik sebelumnya berusaha keras untuk melakukannya, dan kemungkinan besar dia adalah orang yang sentimental. Tanda raja hancur dalam bentrokan dengan monster Raja Mata Roh Kan. Li Luo mengangguk. Lawan setingkat raja terlalu menakutkan, yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan kartu truf ini untuk bertahan hidup sebentar. Pada akhirnya, hasilnya adalah kehancuran pedangnya. Kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Kamu berani mengacungkan pedangmu di hadapan raja hanya sebagai seorang kultivator mutiara surgawi. Li Jingze berkomentar. Li Luo tersenyum pahit dan menjawab,
Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak bergerak, aku akan binasa. Karena itu masalahnya, aku tidak peduli siapa dia. Ekspresi bijaksana muncul di mata Li Jingze saat dia berkata, untungnya, kamu selamat pada akhirnya. Jika bukan karena sepupu Lingjing, aku mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Li Luo menghela nafas. Itu belum tentu benar. Li Jingze tersenyum tipis sambil menunjukkan, apakah menurutmu orang-orang di Institut Pengembalian Asal dapat dipercaya? Meskipun dia sepertinya menyetujui persyaratannya, dia punya 10.000 cara untuk membunuhmu secara diam-diam setelah membawa Li Lingjing pergi. Lalu bagaimana aku bisa bertahan? Li Luo tercengang. Tatapan Li Jingze berkedip sejenak sebelum memberi isyarat dengan jarinya. Kilatan cahaya terbang keluar dari dalam saku bola di pergelangan tangan Li Luo, berubah menjadi plakat kuno yang berbintik-bintik. Li Luo melongo melihat artefak itu karena terkejut, surat perintah Kaisar Surgawi. Li Jingze menatap surat perintah Kaisar Surgawi selama beberapa saat dan berkata, ada sisa energi dari artefak ini yang sedang diaktifkan. Jika tebakanku benar, monster Raja Mata Roh menunjukkan niat membunuh terhadapmu. Setelah merasakannya, plakat itu mengeluarkan sebuah jejak aura leluhur tua, dan itulah bagaimana ia berhasil menakuti monster Raja Mata Roh. Keringat dingin muncul di punggung Li Luo. Monster Raja Mata Roh terkutuk itu benar-benar berniat membunuhnya. Dia benar-benar akan binasa di Gua Resonansi Spiritual jika dia tidak memiliki surat perintah Kaisar Surgawi untuk melindunginya. Memikirkan hal ini membuat hati Li Luo merinding. Dia sudah begitu dekat dengan kematian dan bahkan tidak menyadari. Sampah, tunggu aku menyelesaikan masalah denganmu. Li Luo diam-diam mengutuk. Monster Raja Mata Roh masih jauh dari tingkat kekuatannya sendiri, jadi untuk saat ini, dia harus tetap berada dalam daftar pembunuhan Li Luo. Segera setelah itu, dia menyeringai nakal pada Li Jingze dan berkata, kakek, aku memenggal kepala Zhao Yan di Gua Resonansi Spiritual. Prestasi itu cukup untuk meningkatkan prestise faksi Taring Naga Kan. Melihat cara cucunya jelas-jelas memancing pujian, Li Jingze tersenyum tipis dan berkata, itu hanya Zhao Yan. Dia hampir tidak bisa dianggap masuk dalam 10 besar di antara pemuda kebanggaan surgawi dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Wajah Li Luo menjadi muram saat mendengar ini. Saat itulah Li Jingze terkekeh. Dasar rubah kecil, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Li Luo menunjuk ke pecahan pedang gajah oniks emas dan berkata dengan datar, aku tidak punya senjata lagi yang bisa digunakan, jadi maukah kamu mengganti senjata lamaku? Li Jingze tersenyum dan berkata, penampilanmu sungguh luar biasa. Karena kamu telah mendapatkan prestasi, tentu saja kamu perlu menerima hadiah. Bagaimanapun juga, itulah aturan faksi Taring Naga. Dia memainkan pecahan di depannya sambil sedikit merenung. Meskipun tanda raja di dalam pedangmu ini telah rusak, kabar baiknya adalah tanda itu belum sepenuhnya hilang. Masih ada sisa aura yang tersebar di seluruh pecahan ini, membentuk ikatan yang belum sempurna dengannya. Meskipun ikatan ini akan segera menghilang, jika kamu menempa kembali pedangnya sebelum itu terjadi, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Apakah benar begitu? Li Luo terkejut. Dengan lambaian lengan jubahnya, Li Jingze menggulung pecahan pedang oniks gajah giok emas dan berkata, serahkan ini padaku. Aku akan mencari pandai besi terbaik untuk menempa sesuatu untukmu saat kita kembali ke Gunung Taring Naga. Terima kasih, kakek. Li Luo kegirangan. Li Jingze melambai padanya lalu dia tiba-tiba melirik gelang merah di pergelangan tangannya dan berkata, tunjukkan padaku gelangmu itu. Li Luo dengan patuh melepas gelang itu dan menyerahkannya. Li Jingjing mengambil gelang itu, mengamatinya sejenak sebelum berseru, sungguh formasi penyegelan yang rumit. Raja yang memberimu artefak ini memiliki beberapa teknik unik. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menjentikkan bagian atas gelang itu, menyebabkan sedikit getaran muncul. Detik berikutnya, gumpalan kabut darah muncul darinya, berubah menjadi siluet serigala seukuran telapak tangan di depan Li Luo. Itu adalah serigala surgawi ekor 3. Namun, ia tidak memiliki aura ganas seperti yang pernah dilihat Li Luo sebelumnya. Sebaliknya, ia meringkuk di ekornya, menggigil. Itu merupakan sosok yang agak menyedihkan. Itu karena ia telah mendeteksi aura yang lebih kuat dari Pang Qianyuan, orang yang menyegelnya. Binatang roh hebat inilah yang kamu andalkan untuk menghadapi ancaman di Gua Resonansi Spiritual Kan. Li Jingze menatap serigala surgawi ekor 3 sambil tertawa. Li Luo membalas, itu hanya berfungsi sebagai sedikit bumbu tambahan di atas kekuatan dan keberanian cucumu sendiri. Li Jingze tersenyum dan melanjutkan, seharusnya itu dari klan serigala surgawi.
Apakah sekarang sudah berevolusi menjadi 5 ekor? Aku kira itu cukup berguna. Kakek, jangan menakutinya. Tiga kecil telah banyak membantuku selama bertahun-tahun, aku mengandalkan kekuatannya di banyak momen kritis. Li Luo cemberut. Serigala surgawi ekor 3 menatap Li Luo dengan penuh rasa terima kasih, diam-diam merasa bersyukur. Untungnya, ia dan Li Luo telah menjalin aliansi yang lemah beberapa waktu lalu, dan hal itu tidak menghalangi Li Luo di gua resonansi spiritual. Jika tidak, ia mungkin akan mati mengenaskan hari ini. Li Jingze menatap serigala surgawi ekor 3 dengan tatapan kosong dan berkata, bagus untukmu. Setelah itu, dia memperingatkan Li Luo, meskipun gelang penyegel menekan energi buas dari serigala surgawi ekor 3, kamu tidak boleh terlalu mengandalkannya. Bagaimanapun juga, dia adalah makhluk roh hebat di tingkat adipati. Bahkan meski tidak ada maksud untuk mengikis kesadaranmu, namun tetap akan memberikan efek padamu jika kamu terus menggunakan kekuatannya. Hasilnya bisa sama buruknya dengan kerusakan pada fondasimu. Li Luo dengan patuh menyetujuinya. Pang Qianyuan juga telah mengucapkan kata-kata seperti itu, jadi dia tidak akan memilih menggunakan serigala surgawi ekor 3 jika itu bukan pilihan terakhir. Kakek, 3 kecil juga terluka parah. Aku menggunakan kekuatannya untuk berbenturan dengan monster Raja Mata Roh. Li Luo memandangi siluet serigala di hadapannya. Dia bisa merasakan kekesalan yang terpancar darinya. Monster Raja Mata Roh tidak hanya membubarkan serangannya, kekuatannya yang menakutkan juga telah melukai serigala surgawi ekor 3 di dalam gelangnya. Li Luo bahkan bisa merasakan kelemahan serigala surgawi ekor 3 saat ini. Sepertinya pemulihannya akan berlangsung lama. Ketika Li Jingze mendengar ini, dia berpikir sejenak dan menatap serigala surgawi ekor 3 sebelum berkata, baik. Karena kamu telah melindungi Li Luo, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu sendiri. Emosi gembira segera muncul dari mata serigala surgawi ekor 3, lalu ia menundukkan kepalanya dan bersujud kepada Li Jingze. Li Jingze menoleh ke arah Li Luo sambil mengangkat gelang merah itu dan berkata, aku akan menyimpan barang ini untuk saat ini dan mengembalikannya kepadamu nanti. Li Luo tidak keberatan. Ada banyak adipati yang kuat di benua ilahi asal surgawi, dan serigala surgawi ekor 3 hanya dengan setara yang terlemah di antara mereka. Jika serigala bisa maju dengan bantuan Li Jingze, Li Luo juga akan mendapat manfaat. Selain itu, setelah mendapatkan keuntungan ini, serigala surgawi ekor 3 juga akan memiliki lebih banyak kepercayaan dan kesetiaan terhadapnya. Melihat Li Jingze melepaskan gelangnya, Li Luo sedikit berpikir sebelum berkata, kakek, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu. Apa itu? Li Luo menjawab, setelah kembali ke faksi Taring Naga dan beristirahat selama beberapa hari, aku berencana untuk pergi sebentar. Aku punya sesuatu yang ingin aku pergi ke perguruan tinggi kuno asal surgawi. Pada saat yang sama, aku akan membawa teratai hati suci 9 tanda bersamaku. Pergi ke akademi kuno asal surgawi ya. Li Jingze mengangguk, tapi dia tidak berhenti. Tidak apa-apa, tapi ada tugas yang harus diselesaikan sebelum kamu pergi. Apa? Li Jingze tersenyum. Lewati gua iblis jahat. Ada banyak hadiah yang bisa diperoleh di sana. Sebuah kapal terbang megah menembus awan, bermanuver dengan mulus seolah-olah berjalan di darat. Di lambung kapal ada pola teratai api yang hidup. Ini adalah kapal terbang dari garis darah Kaisar Surgawi King. Dan pada saat ini, Qin Lian duduk bersila di kabin di lantai atas kapal terbang. Pandangannya terpaku pada sosok cantik di depannya saat ia dengan tenang bertanya, Qin Yi, apakah kamu telah menyelesaikan tugas yang aku percayakan padamu? Emosi yang rumit muncul di pipi cantik Qin Yi. Dia secara alami mengetahui tentang tugas yang dibicarakan Qin Lian. Itu adalah tugas untuknya menemukan kesempatan mendapatkan sepotong daging dan darah Li Luo. Dia menggeleng pelan dan berkata, aku mengecewakanmu, ibu. Pertahanan Li Luo terhadapku sangat kuat, dan kartu truf yang disembunyikannya sangat kuat. Tidak hanya Zhao Yan terluka parah olehnya, aku bahkan menyaksikan dia membunuh Otter Iblis sejati dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, aku tidak bisa mendapatkan daging dan darahnya. Wajah Qin Lian sedikit dingin saat dia berkata, kamu terlalu mengecewakan. Qin Yi sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, aku minta maaf atas ketidakcakapanku. Qin Lian menatap putrinya dan berkata dengan suara dingin, aku peringatkan padamu sekarang. Bocah Li Luo itu memang tampan, tapi aku adalah musuh bebuyutan keluarganya. Entah aku akan mati di tangan mereka, atau mereka akan mati di suatu hari nanti. Sebagai putriku,
Kamu sebaiknya mencari tahu di mana kamu berdiri. Qin Yi dengan lembut menjawab, apa yang kamu katakan, Ibu? Tidak ada hubungan antara Li Luo dan diriku. Kamu adalah ibuku, jadi aku akan berdiri di sisimu apapun yang terjadi. Qin Lian tersenyum, dan ekspresi sedikit mereda saat matanya berkedip. Kamu tadi mengatakan bahwa Li Luo memasuki gubuk obat tanpa menampilkan plakatnya. Dan kera putih di sana membawanya ke rumah utama. Qin Yi mengangguk dan berkata, itu benar, aku tidak melihat Li Luo mengeluarkan plakat apapun, dan kera putih tampaknya cukup sopan dan bahkan menghormatinya. Dugaanku mungkin Li Luo sangat beruntung dan memperoleh penghargaan. Status penting di Gua Resonansi Spiritual. Qin Lian mencibir dan berkata, bagaimana status yang diperoleh di dalam Gua Resonansi Spiritual bisa lebih tinggi daripada plakat tua yang kuberikan kepadamu. Aku menemukan plakat itu di reruntuhan Sekte Resonansi Kekosongan Suci, bersama dengan informasi tentang pondok obat itu. Qin Yi bingung. Lalu kenapa kera putih begitu sopan dan bahkan mengundangnya ke rumah utama? Aku menduga Li Luo mendapat banyak penghargaan di sana. Mata Qin Lian berkedip sebelum dia bertukar tangannya dan berkata, lupakan. Masalah ini sudah berlalu, jadi tidak perlu membahasnya lebih jauh. Setelah kamu kembali, kamu harus mulai membuat persiapan untuk menembus tahap resonansi surgawi di masa depan. Qin Yi mengangguk sebagai jawaban sebelum berbalik dan mundur. Setelah kepergian Qin Yi, wajah Qin Lian tiba-tiba berubah menjadi dingin dan matanya berkilauan karena curiga. Bocah nakal Li Luo itu dengan hormat diantar ke rumah utama oleh kera putih tanpa menunjukkan plakat tua. Identitasnya. Qin Lian bangkit dan mengukur, lalu seberkas cahaya menyala mendarat di dinding di belakangnya. Pola api menyebar, membentuk teratai api. Dindingnya sedikit bergetar sebelum terbelah di tengahnya. Qin Lian berjalan melewatinya, mendekati platform batu dengan bola kristal di atasnya. Mendekati bola kristal, dia mengangkat tangannya dan menuangkan kekuatan resonansi ke dalamnya, mengaktifkannya. Ketika bola kristal diaktifkan, cahaya tiba-tiba mengalir keluar dari kedalamannya, secara bertahap berubah menjadi sosok manusia yang duduk di atasnya. Itu adalah pria berambut perak yang memiliki sosok mengesankan dan fitur tampan. Di wajahnya yang tertulis beberapa tanda rumit, membuatnya memancarkan aura misteri. Tuan Istana Agung. Qin Lian membungkuk hormat ketika dia melihat orang ini. Orang di depannya bernama Qin Jiuji, dan dia adalah pusat kekuasaan sebenarnya dalam garis darah Kaisar Surgawi Qing. Pria berambut perak itu tersenyum tipis. Qin Lian merenung sebelum berkata, aku curiga Li Luo memiliki barang itu. Mata Qin Jiuji berkilau dengan cahaya yang tak terduga saat dia menatap Qin Lian dan perlahan bertanya, apakah kamu yakin? Dia menjawab dengan nada serius, setelah beberapa penyelidikan, aku mengetahui bahwa Li Luo seperti ikan di air saat di dalam gua resonansi spiritual, dengan banyak peluang yang menimpanya. Ini berarti bahwa dia sendiri pasti sangat terlibat dengan sekte resonansi kekosongan suci. Kera putih di gubuk obat bahkan dibiarkan masuk ke rumah utama, tempat di mana bahkan Qin Yi tidak bisa masuk meski memiliki plakat tua. Dan meskipun Qin Yi dibatasi dalam jumlah hadiah yang diizinkannya untuk dibawa keluar dari pondok obat, Li Luo diizinkan untuk mengambil banyak lagi harta karun langka, yang mengimplikasikan bahwa kera tersebut berada di bawah kendalinya. Posisi dan statusnya benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, meskipun Qin Yi gagal mengekstrak esensi darah dari Li Luo untuk diverifikasi, kita dapat membuat beberapa kesimpulan dari detail-detail ini. Suara Qin Jiuji terdengar jelas. Tetapi ini hanyalah perkiraanmu sendiri. Kamu berusaha terlalu keras demi memastikan perkiraanmu ini, hampir menimbulkan kerusakan. Qin Lian mengangkat kepalanya dengan tajam, menatap lurus pada Qin Jiuji, dan dengan keyakinan baru berkata, tebakanku pasti benar. Aku mendapatkan informasi ini dari sisa-sisa sebuah kitab kuno di reruntuhan Sekte Resonansi Void Suci. Ada sebuah benih purba di reruntuhan itu. Kepala Istana Agung, kau sangat paham apa arti benih purba, itulah mengapa darah Kaisar Surgawi Qing bereaksi begitu keras waktu itu. Kami mencoba untuk mengejar dan membunuh Li Taixuan dan Tan Tailan. Dan benih purba kemungkinan besar telah diambil oleh mereka. Ketika benih purba disebutkan, bahkan Qin Jiuji, kepala garis darah Kaisar Surgawi Qing, menunjukkan reaksi kejam dari dalam dirinya. Sebagai pusat kekuasaan dalam keturunan Kaisar Surgawi dan Raja bermahkota ganda, Qin Jiuji secara alami mengetahui banyak rahasia kuno, termasuk apa yang disebut benih purba. Itu adalah kekuatan paling kuno dan misterius di dunia, dan bahkan makhluk setingkat Kaisar Surgawi pun memiliki minat besar untuk memiliki kekuatan ini.
Ada beberapa catatan tentang benih purba dalam catatan sejarah, dan dikatakan bahwa setiap kali benih itu muncul dan terbangun, akan ada banyak konflik mengenai kepemilikannya. Bahkan ada elit tingkat Raja Surgawi yang perkasa yang telah berpartisipasi dalam pertempuran semacam itu. Dan catatan tersebut menceritakan kisah para kultivator yang memiliki benih purba. Mereka berdiri di puncak langit dan bumi, menjadi puncak dari seluruh generasi mereka. Oleh karena itu, baik itu monster, ras manusia, atau makhluk hidup lainnya, semua orang menaruh minat besar pada benih purba. Karena dalam catatan sejarah yang panjang selalu ada pepatah, kekacauan itu sendiri purba. Ada beberapa yang mengatakan bahwa kekacauan mungkin berasal dari monster. Lagi pula, keberadaan yang paling menakutkan dan mengganggu semua makhluk hidup di bawah langit dan bumi adalah monster. Namun benih purba adalah rahasia tersembunyi tertua di dunia, dan ini menghadirkan godaan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Keheningan memecahkan ruang rahasia. Gelombang liar di mata Qin Jiuji akhirnya menjadi tenang. Sebelumnya bahkan dia tidak bisa tenang ketika benih purba disebutkan. Yah, mungkin juga benih purba masih berada di dalam sekte resonansi kekosongan suci, dan Li Taixuan dan Tan Thailand mungkin belum mencapai saat itu, kata Qin Jiuji perlahan. Implikasi dari benih purba terlalu besar, jadi hanya Qin Jiuji dan mereka yang memiliki posisi berkuasa sebenarnya dalam garis darah Kaisar Surgawi King yang mengetahui rahasia informasi ini. Meski begitu, mereka tidak berani memburu Li Taixuan terlalu agresif, karena mereka semua memahami bahwa meskipun dia telah meninggalkan benua ilahi asal surgawi, Li Jingze selalu waspada. Jika mereka bertindak terlalu agresif, pasti akan menimbulkan dampak buruk. Tentu saja, masalah penting lainnya adalah tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apakah Li Taixuan dan Tan Thailand telah memperoleh benih purba. Semua ini hanya berdasarkan dugaan Qin Lian. Namun, meskipun itu hanya dugaan, garis darah Kaisar Surgawi King telah bertindak seolah-olah mereka siap untuk berdamai dengan garis darah Kaisar Surgawi Li. Tuan Istana Agung, bagaimana jika mereka benar-benar berhasil memperoleh benih purba? Qin Lian bertanya dengan lembut. Qin Jiuji menjawab, jika Li Taixuan dan Tan Thailand benar-benar mendapatkan benih purba, hanya masalah waktu saja sebelum garis darah Kaisar Surgawi Li akan jauh melampaui garis darah Kaisar Surgawi King. Jika hal itu terjadi, maka garis darah Kaisar Surgawi King pasti akan menimbulkan akibat atas permusuhan yang terjadi di antara keduanya. Keheningan berlangsung selama beberapa waktu yang tidak nyaman sebelum Qin Jiuji perlahan-lahan menutup kelopak matanya dan berkata, kemajuan Li Jingze ke tingkat Raja Mahkota Ganda telah meningkatkan kekuatan garis darah Kaisar Surgawi Li secara signifikan. Dan membuat serangan menjadi tontonan yang sangat besar. Raja Harimau Ilahi Zhao Zong bermaksud memperingatkan kita agar tidak berpikir untuk melakukan apapun terhadap Li Luo. Dia memperingatkan kita. Oleh karena itu, selama Li Jingze ada, kita tidak akan bisa menyentuh Li Luo. Qin Jiuji tersenyum tipis dan menatap Qin Lian. Situasi ini masih memerlukan perencanaan. Tunggu sekarang, aku punya rencana sendiri. Qin Lian mengerti apa maksudnya. Dia menundukkan kepalanya dan menurutinya, tetapi saat dia menatap ke tanah, dia membayangkan wajah Li Taixuan dan Tan Thailand, tatapannya berubah menjadi sedingin es. Di Pegunungan Taring Naga, Li Luo menghabiskan 2 hari pertamanya di Pegunungan Taring Naga secara tertutup, hanya keluar sekali untuk mengunjungi Li Ruyun. Dia menenangkan dirinya, menjernihkan semua pikiran yang tidak berguna dan sepenuhnya fokus pada pemulihan. Ekspedisi Gua Resonansi Spiritual sangat berbahaya bagi Li Luo. Itu adalah petualangan yang melelahkan di mana dia harus menghadapi bibit berbakat dari kekuatan lain, serangan diam-diam dari iblis sejati, serta raja menakutkan yang muncul pada akhirnya. Meskipun dia berhasil keluar hidup-hidup, dia benar-benar kehabisan tenaga. Dia tidak layak untuk berkultivasi lebih lanjut dalam kondisi tegang ini. Langkah bijak untuk jangka panjang adalah bersantai sejenak. 2 hari kemudian, di ruang kultivasinya, Li Luo, yang sekarang telah diremajakan dan penuh vitalitas sekali lagi, duduk bersila di atas kasur. Dia menutup matanya sedikit dan memasuki kondisi kultivasi. Pada saat inilah dia akhirnya mengaktifkan seni kondensasi mutiara yang dia peroleh dari Gua Resonansi Spiritual. Seni kondensasi mutiara 6 resonansi 3 istana. Sekarang dia akhirnya berada di tingkat mutiara surgawi, memiliki seni kondensasi mutiara yang baik adalah hal yang paling penting. Semakin baik seni kondensasi mutiara miliknya, semakin efisien baginya untuk memadatkan mutiara surgawinya. Seperti mesin, dengungan bergema di 3 istana resonansinya. 6 resonansinya diproyeksikan ke ruang di belakangnya. Air, cahaya, kayu,
tanah, guntur, naga. Energi alam duniawi melonjak ketika 6 resonansi saling terkait satu sama lain. Energi dengan atribut berbeda dikeluarkan terus-menerus dan dialirkan ke tubuhnya. 3 mutiara surgawi yang mempesona dan cemerlang muncul di belakang Li Luo dan mulai berputar secara bertahap. Tepat di samping mutiara ketiga ada percikan cahaya kecil. Ketika energi alam duniawi mengalir masuk, secara bertahap ia menyala dan bertambah besar dan cemerlang. Ini adalah bentuk embrio dari mutiara surgawi keempatnya. Bahkan belum 10 hari sejak Li Luo menerobos ke tingkat mutiara surgawi, namun mutiara surgawi keempatnya telah mencapai tahap embrio. Ini berkat seni kondensasi mutiara 6 resonansi 3 istana yang mengesankan serta pertarungan terakhir di gua resonansi spiritual. Menghadapi kematian, kondisi mentalnya berada pada puncaknya, dan itu sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Hal ini berlangsung beberapa saat sebelum energi alam duniawi yang diserap perlahan menjadi tenang. Mata Li Luo yang tertutup rapat perlahan terbuka. Saat sebuah pemikiran melintas di benaknya, mutiara surgawi keempatnya melayang di hadapannya. Dia mengangguk sedikit saat dia merasakan kemajuannya. Seni kondensasi mutiara 6 resonansi 3 istana benar-benar mengesankan. Berdasarkan kemajuanku, aku membutuhkan waktu tidak lebih dari setengah bulan untuk memadatkan mutiara surgawi keempat sepenuhnya, gumam Li Luo pada dirinya sendiri. Kemajuan yang begitu cepat akan membuat orang lain gembira, tetapi itu tidak cukup bagi Li Luo. Harapannya untuk dirinya sendiri adalah mencapai tingkat 9 mutiara. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk membangun fondasi yang ideal dan paling tangguh untuk kemajuannya di masa depan. Dengan kata lain, dia membutuhkan 5 mutiara lagi untuk mencapai tingkat 9 mutiara surgawi. Akan jauh lebih sulit untuk memadatkan mutiara surgawi yang terakhir dibandingkan beberapa mutiara surgawi yang pertama. Dalam keadaan normal, Li Luo akan membutuhkan waktu hampir 1 tahun lagi untuk sampai ke sana, bahkan dengan seni kondensasi mutiara 6 resonansi 3 istana. Tapi jumlah waktu itu tidak bisa diterimanya. Targetnya, untuk mencapai titik itu dalam waktu setengah tahun. Dia akan mencapai tingkat 9 mutiara saat itu. Ini berarti hanya mengandalkan seni kondensasi mutiara 6 resonansi 3 istana saja tidak cukup. Dia akan membutuhkan bantuan dari sumber daya kultivasi eksternal. Saat Li Luo memikirkan hal ini, tangannya mengusap bola sakunya. Cahaya misterius muncul di telapak tangannya. Itu adalah inti pencerahan yang dia dapatkan dari kera putih. Meskipun dia telah memberikan sebagian darinya sebelumnya, dia menyimpan cukup banyak untuk dirinya sendiri. Itu adalah suplemen yang sempurna pada saat ini. Hal yang paling berharga tentang inti pencerahan bukanlah energi murni yang dikandungnya, melainkan energi dari buah pencerahan asal. Buah asal pencerahan adalah sesuatu yang dapat membantu seseorang memahami asal-usul resonansinya. Asal resonansi, ya, sebuah cahaya berkedip di mata Li Luo. Asal resonansi adalah sesuatu yang biasanya hanya dapat dirasakan oleh seseorang di tingkat resonansi surgawi. Itu adalah landasan bagi pembentukan benteng adipatinya di masa depan. Namun, dia memiliki buah pencerahan asal, yang mampu menembus celah itu. Li Luo menempatkan inti pencerahan ke dalam mulutnya dan mengaktifkan seni kondensasi mutiara 6 resonansi 3 istana. Sesaat kemudian, aliran energi pendingin mengalir keluar dari inti pencerahan dan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat. Suara mendesing. Kegaduhan keras terjadi di dalam 3 istana resonansinya. Resonansinya menginginkan energi baru ini. Li Luo memfokuskan pikirannya saat dia menyalurkannya ke istana resonansi cahaya airnya. Istana resonansi cahaya air berisi sebuah danau besar berisi air sebening kristal dengan kemurnian yang tak terlukiskan. Bahkan sepertinya mengeluarkan kilau suci. Danau itu adalah perwujudan resonansi cahaya air Li Luo. Perairannya biasanya tenang dan tenteram, sehalus cermin. Namun, gelombang besar yang mencapai ribuan kaki di udara menderu dan menghantam pada saat ini, mengirimkan ledakan yang bergema ke seluruh istana. Selain itu, hujan mulai turun ke danau. Setiap tetes air hujan mengandung energi menakjubkan dan magis yang seolah memberikan sensasi kembali ke asal. Itu adalah hasil energi inti pencerahan. Saat hujan perlahan turun ke perairan, sinar cahaya keemasan mulai muncul ke permukaan dari bawah. Kondensasi sinar cahaya yang berulang-ulang perlahan membentuk sesuatu. Pada titik ini, Li Luo memahami bahwa ini adalah asal resonansi. Namun, sisa energi terakhir dari inti pencerahan telah habis, dan itu hanya cukup untuk membentuk setengah dari asal resonansinya. Dia hanya bisa melihat secara samar-samar bentuk keseluruhannya. Itu seperti segel emas yang tidak lengkap.
Jadi ini asal resonansi. Li Luo bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu. Dia akan membutuhkannya untuk membantu kultivasinya setelah dia mencapai tingkat resonansi surgawi. Ini adalah hal yang pada akhirnya akan dia gunakan sebagai fondasi benteng adipatinya. Saat Li Luo menatapnya, cahaya keemasan samar terus keluar dari segel yang tidak lengkap. Air di sekitarnya perlahan-lahan diwarnai dengan emas, memberikan rasa kemurnian yang tak tertandingi yang tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Jadi sepertinya satu inti pencerahan saja tidak cukup. Li Luo mengerutkan kening. Namun, hal ini tidak menjadi masalah baginya. Lagi pula, dia punya cukup banyak barang tersisa bersamanya. Dia mengeluarkan inti pencerahan lainnya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Hujan sekali lagi mulai turun di istana resonansi cahaya airnya. Dia mengulangi prosesnya dan menghabiskan total 4 inti pencerahan. Pada akhirnya, segel emas telah terbentuk sempurna di tengah danau resonansi cahaya airnya. Segel itu memancarkan aura kunomor bagaikan ikan yang penuh spiritualitas, berenang dengan gembira di danau. Kemanapun ia berenang, airnya dimurnikan dan dimurnikan lebih lanjut. Pada saat yang sama, segel emas terus menyerap kekuatan resonansi cahaya air seolah-olah sedang memakannya. Namun, hal itu bukannya tanpa akhir. Setelah mencapai batasnya, segel emasnya bergetar sedikit dan mutiara air emas dihasilkan. Mutiara air emas mengapung di permukaan danau, memberikan kesan kuno yang serupa, seperti segel emas itu sendiri. Li Luo membuka matanya. Dia melamun sejenak sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan. Menjentikkan jarinya, seuntai kekuatan resonansi terbang dan berputar di sekelilingnya. Dia memfokuskan pikirannya, dan mutiara air emas dari segel emas terbang keluar, segera menyatu dengan untaian kekuatan resonansi. Penggabungan keduanya menyebabkan kekuatan-kekuatan resonansi meroket. Ada juga perasaan bahwa itu telah disempurnakan lebih lanjut, dan hasilnya adalah kondensasi dari sesuatu yang lebih tirani dan perkasa. Tidak diragukan lagi, tujuan dari mutiara air emas adalah untuk memperkuat kekuatan seseorang. Li Luo sangat terkejut dengan hasil ini. Mutiara air emas mengandung jejak sumber asal dan dapat meningkatkan kemurnian kekuatan resonansinya. Ini adalah keuntungan utama dari tingkat resonansi surgawi. Siapa yang tahu bahwa dia bisa memperoleh hasil ini dengan bantuan inti pencerahan? Tidak heran Qin Yi dan yang lainnya sangat ingin mendapatkannya, mereka adalah tonik dan penambah yang ampuh bagi mereka yang berada di tingkat resonansi surgawi. Mata Li Luo berbinar saat tangannya mengusap bola saku di pergelangan tangannya. Dia seharusnya bisa membuat segel emas dalam jumlah yang cukup banyak dengan jumlah yang tersisa. Segel ini akan mengarah pada siklus yang baik di mana lebih banyak lagi mutiara air emas akan tercipta. Jika semuanya diaktifkan saat dia bertarung melawan musuhnya, untuk sementara dia bisa mengalami lonjakan kekuatan resonansi yang sangat besar. Ini merupakan peningkatan besar pada kekuatan bertarungnya. Tidak buruk sama sekali. Li Luo berdiri dengan puas. Dengan itu, sesi kultivasinya telah berakhir hari ini. Dia akan pergi ke Panji Nether Hijau besok dan bertemu dengan sesama anggota Panji. Bagaimanapun juga, ada kebutuhan untuk mempercepat kemajuannya di Gua Iblis Jahat. Setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, dia akhirnya bisa menuju perguruan tinggi kuno asal surgawi. Keesokan harinya, Li Luo mengunjungi tempat latihan Nether Hijau. Ia mendapati ke-8.000 anggota Panji berdiri dalam formasi yang tertib, dengan bendera Panji berkibar megah di belakang. Selamat, Kepala Naga. Mereka semua berteriak serempak begitu Li Luo muncul. Pemandangan yang luar biasa. Li Luo tersenyum bahagia saat mengamati mereka. Dia berjalan ke atas panggung dan memberitahu Zhao Yanzi, Li Si, Mobi, dan berbagai sub-leader di barisan depan. Aku tidak melihatmu selama hampir sebulan, aku khawatir mungkin akan terjadi pemberontakan sipil dan aku akan diusir. Zhao Yanzi terkekeh dan menatap Li Luo dengan mata menawan. Kepala Naga, kamu sekarang adalah sosok nomor 1 di generasi muda di benua ilahi asal surgawi. Bahkan orang jenius seperti Qin Yi dan Zhao Senji yang tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Siapa sekarang yang berani melawanmu? Peristiwa yang terjadi di Gua Resonansi Spiritual telah menyebar ke seluruh benua ilahi asal surgawi selama beberapa hari terakhir. Anggota Panji Nether Hijau tentu saja juga mendengarnya dan sangat gembira dengan hasilnya. Bagaimanapun juga, Li Luo adalah pemimpin Panji dari Panji Nether Hijau. Sebagai sesama anggota yang bekerja di bawah Li Luo, mereka merasa sangat tersanjung karena dia telah menunjukkan prestasi luar biasa di Gua Resonansi Spiritual.
Setiap kali mereka berbicara dengan anggota dari 3 panji lain dari faksi Taring Naga, mereka bisa merasakan rasa iri mereka. Kalau dipikir-pikir, Panji Nether Hijau tidak berbeda dengan rakyat jelata di antara 20 panji setahun yang lalu. Li Si, Mobi, dan sub-leader lainnya merasakan kekaguman yang tak ada habisnya terhadap pemimpin mereka. Li Luo hanyalah kepala naga ketika dia pertama kali memasuki gua resonansi spiritual. Sekarang setelah hal itu berakhir dan dia dibandingkan dengan rekan-rekannya, dia telah menunjukkan kecemerlangannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi di antara para elit yang dibanggakan. Dikatakan juga bahwa Li Luo telah mencapai tingkat 3 mutiara. Ini jauh melebihi ekspektasi mereka, dan membuat mereka teringat kembali saat pertama kali bergabung dengan Panji Nether Hijau setahun lalu. Li Luo lebih lemah daripada sub-leader pada saat itu, tapi sekarang, ada kesenjangan yang sangat besar dalam kekuatan mereka. Melihat pemimpin mereka sekarang, mereka akhirnya mengerti apa artinya dibandingkan dengan seorang jenius surgawi. Selain itu, Li Luo telah menghabiskan sebagian besar masa mudanya di benua ilahi luar yang tandus. Jika dia berkembang dalam faksi Taring Naga, kemungkinan besar dia sudah mencapai tingkat resonansi surgawi sejak lama. Li Luo menatap mata seperti penyembahan dari anggota panjinya. Dia mengerti bahwa dia telah mengokohkan statusnya dan mendapatkan rasa hormat mutlak dari mereka. Mungkin ini sebanding dengan perasaan Panji Nether Hijau saat ayahnya memimpinnya. Li Luo tersenyum dan memandang mereka. Dia berkata dengan suara yang hangat, apakah kalian bermalas-malasan saat aku pergi? Aku sudah menetapkan tujuan untuk semua orang. Aku harap kita bisa memberikan yang terbaik. Bos, kamu tinggal memberi perintah dan kami akan mengikutinya. Mobi berteriak keras. Li Luo tersenyum cerah dan berkata, aku ingin membersihkan 72 lapisan gua iblis jahat dalam waktu 1 bulan. Tolong pinjamkan aku kekuatan kalian semuanya. Sorak-sorai anggota Panji tiba-tiba mereda. Semua orang memandang Li Luo dengan wajah terkejut. Menyelesaikan semua 72 nanti hanya dalam sebulan. Itu adalah tugas yang mustahil. Panji Nether Hijau saat ini berada di lapisan 63. Meskipun jaraknya hanya 9 lapis, semua orang tahu bahwa beberapa lapisan terakhir gua iblis jahat adalah yang paling sulit. Menyelesaikan 9 lapisan terakhir dalam waktu 1 bulan adalah tugas yang sangat menantang. Keheningan berlanjut selama beberapa saat sebelum Zhao Yanzi dengan lembut berkata, Bos, apakah kamu mengetahui panji mana yang memegang rekor penyelesaian tercepat dari 72 lapisan gua iblis jahat? Tahukah kamu siapa pemimpin panji pada waktu itu? Li Luo menjawab sambil tersenyum, aku harus berasumsi bahwa itu adalah Panji Nether Hijau. Pemimpin Panji saat itu seharusnya tidak lain adalah ayahku kan? Zhao Yanzi tersenyum pahit. Kalau begitu, tahukah kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Aula Master Li Taixuan untuk membersihkan gua iblis jahat? Aku belum pernah mendengarnya, jawab Li Luo. 1 tahun 7 bulan, jawab Zhao Yanzi dengan nada serius, menunjukkan pengetahuannya. Panji Nether Hijau saat ini dibentuk 1 tahun 5 bulan yang lalu. Jika kamu ingin membersihkan seluruh 72 lapisan gua iblis jahat dalam waktu 1 bulan, kita akan menghabiskan waktu total 1 tahun 6 bulan. Berhasil berarti melampaui rekor yang dibuat oleh Aula Master Li Taixuan. Tidak bisakah kita memecahkan rekor yang dipegang ayahku? Li Luo menjawab sambil tersenyum. Zhao Yanzi mengerutkan kening padanya. Bukannya kita tidak bisa, tapi kami yang tidak bisa. Meskipun kekuatan Li Luo sekarang dikenal luas, dia sedikit lebih lemah daripada Li Taixuan. Ada banyak orang jenius sejak Li Taixuan, dan banyak yang mencoba memecahkan rekornya. Sayangnya, tidak ada yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, hal ini memperkuat reputasi Li Taixuan. Anggota Panji yang hadir semuanya berpikiran sama. Li Taixuan adalah eksistensi legendaris yang tidak pernah bisa mereka bayangkan untuk diatasi. Meskipun Li Luo adalah putranya dan telah mendapatkan banyak pengakuan, mereka tidak percaya bahwa Li Luo akan mampu membersihkan semua lapisan gua iblis jahat dalam waktu 1 bulan. Li Luo, sebaliknya, tidak merasa marah atas keraguan mereka. Dia tahu bahwa ini bukan kesalahan mereka, itu semua karena ayahnya yang mengerikan telah mencetak rekor yang sangat sulit dikalahkan di masa mudanya. Lagi pula, bahkan para adipati saat ini pun ketakutan hanya dengan menyebut nama Li Taixuan. Bagaimana dia bisa menyalahkan para junior yang tumbuh dewasa dengan diberi dongeng tentang legenda Li Taixuan? Li Luo memikirkannya. Dia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan mereka menggunakan kata-kata. Dengan lambaian lengan bajunya, 10 inti pencerahan muncul di depan mereka.
Apakah kamu tahu apa ini? Li Luo bertanya. Kerumunan itu menggelengkan kepala. Itu adalah inti pencerahan. Ini adalah harta yang sama yang diperoleh oleh para jenius seperti Qin Yi dan Zhao Zhenjiang dengan susah payah di gua resonansi spiritual. Dia kemudian menjelaskan efek inti pencerahan kepada mereka. Mata anggota Panji langsung berbinar setelah dia selesai berbicara. Bahkan sub-leader seperti Zhao Yanzi dan Mu Bi tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibir mereka dengan rakus saat mereka menatap benda-benda itu. Jika kita bisa menyelesaikan gua iblis jahat dalam waktu 1 bulan, ini akan diberikan kepada mereka yang berkontribusi paling banyak, kata Li Luo dengan tenang. Sekarang, kuharap aku sudah mengembalikan kepercayaan padamu. Para anggota Panji terdiam sesaat sebelum sorakan nyaring terdengar di lapangan latihan. Mata semua orang kini menyala dengan semangat dan keinginan yang menyala kembali untuk mengatasi tantangan di hadapan mereka, dan senyuman muncul di wajah mereka. Kosongkan 72 lapisan. Buat rekor baru. Li Taixuan. Siapa yang peduli padanya? Kita akan membuat rekor baru. Ketika semua orang di kerumunan mendengar suara serak terakhir itu, mereka memandang pria itu dengan kaget. Dia pikir dia siapa? Li Luo sangat puas dengan semangat juang Panjinya yang bangkit kembali. Lagi pula, mustahil untuk membersihkan gua iblis jahat ini hanya dengan usahanya sendiri. Mencapai harmoni adalah kuncinya di sini, dan semangat juang dari Panji Nether Hijau akan mempengaruhinya secara langsung. Oleh karena itu, merupakan kesepakatan yang layak untuk mengeluarkan beberapa inti pencerahan ini untuk meningkatkan moral Panji Nether Hijau. Dengan hadiah besar yang menanti mereka pasti akan bertarung dengan berani. Sekarang semua orang sudah siap secara mental, dia hanya perlu maju dengan berani. Dorongan murah hati dari Li Luo membuahkan hasil tak lama kemudian. Segera setelah gua iblis jahat dibuka 3 hari kemudian, Panji Nether Hijau menyerang seperti serigala yang rakus. 3 Panji lain dari faksi Taring Naga terkejut ketika mereka menyaksikan mereka menerobos gua iblis jahat. Kemajuan mereka sungguh luar biasa. Panji Nether Hijau akhirnya berpindah dari lapisan 63 ke lapisan 66 dalam satu tarikan napas. Hal ini membuat 19 Panji lainnya dari garis darah Kaisar Surgawi Li benar-benar tercengang. Apa yang tiba-tiba merasuk ke dalam Panji Nether Hijau? Tiba-tiba semangatnya meningkat. Namun, Li Luo tidak terkejut dengan kemajuan luar biasa ini. Dia hanya berada di tahap penyelesaian iblis terakhir kali mereka menangani gua iblis jahat. Dia sekarang memiliki kekuatan 3 mutiara. Dengan peningkatan kekuatan yang begitu besar, lapisan yang sebelumnya menjadi tantangan kini menjadi mudah. Kemajuan cepat Panji Nether Hijau menyebabkan keributan besar di antara Panji-Panji lainnya. Pada saat yang sama, pernyataan berani Li Luo untuk membersihkan gua iblis jahat dalam waktu 1 bulan juga menyebar. Tidak hanya hal itu menyebabkan keributan besar di dalam 20 Panji, beberapa Aula Master di garis keturunan lainnya juga terkejut. Untuk membersihkan 72 lapisan gua iblis jahat dalam sebulan. Li Luo, apakah dia berpikir untuk memecahkan rekor yang dibuat oleh ayahnya? Bocah ini, sungguh ambisius. Dia bahkan tidak mau melepaskan ayahnya. Keributan dari gua resonansi spiritual bahkan belum sepenuhnya mereda ketika tiba-tiba, semua perhatian dan pusat perhatian kembali tertuju pada Panji Nether Hijau. Li Luo sekali lagi menjadi bintang yang bersinar. Lapisan 71 gua iblis jahat. Fluktuasi energi yang luar biasa dan menakutkan menyapu pegunungan seperti tsunami. Puncak gunung terus-menerus runtuh dan retakan besar menyebar ke segala arah di sepanjang permukaan gunung. Asap dan debu menyelimuti langit. Siluet besar muncul di balik tirai asap dan debu. Setelah perlahan-lahan dibersihkan, sosok besar setinggi ratusan kaki berdiri di antara langit dan bumi terungkap. Itu adalah pemimpin iblis jahat berlengan 6 dengan tanda kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya tertulis di tubuhnya, masing-masing memancarkan cahaya aneh. Pemimpin iblis jahat itu sangat kuat. Badai energi muncul di antara setiap napasnya, mendatangkan malapetaka dan kehancuran di pegunungan. Itu adalah binatang penghancur raksasa. Di kejauhan, 8.000 anggota Panji Nether Hijau memandang ke arah pemimpin iblis jahat dengan wajah serius. Setelah periode penempaan yang intens baru-baru ini, kekuatan Panji Nether Hijau telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, energi spiritual mereka dipadatkan hingga ekstrim, sebuah bukti kuat atas kemenangan mereka yang terakumulasi satu demi satu. Selain itu, mereka telah maju ke lapisan ke-71 gua iblis jahat di bawah kepemimpinan Li Luo, sebuah pencapaian yang pasti bisa mereka banggakan. Pada saat ini,
Setiap orang bangga menjadi anggota Nether Hijau Panji, jadi mereka secara alami melakukan segala yang mereka bisa untuk menjunjung kebanggaan ini. Ini adalah ketiga kalinya Liluo kembali ke Pegunungan Taring Naga untuk memasuki Gua Iblis Jahat. Selama sekitar 20 hari ini, Panji Nether Hijau mengalami kesulitan menjalani pertempuran sengit satu demi satu. Mereka mulai dari lapisan 63 dan melaju langsung ke lapisan 72. Kecepatan mereka tidak hanya mengejutkan anggota Panji lainnya, bahkan banyak senior dari 5 garis keturunan yang tercengang dengan kemajuan mereka. Ketika Liluo pertama kali membuat pernyataan berani dengan membuat rekor baru untuk Gua Iblis Jahat, tidak banyak orang yang optimis dengan peluangnya. Bagaimanapun juga, pemegang rekor saat ini adalah Li Taixuan. Meskipun Liluo telah berulang kali mencapai prestasi luar biasa selama setahun terakhir, prestise yang diperoleh Li Taixuan terakumulasi selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan itu, Liluo pada akhirnya menjadi sedikit hijau. Namun, Panji Nether Hijau menembus Gua Iblis Jahat selangkah demi selangkah dan akhirnya tiba di lapisan 71 sekitar 20 hari kemudian. Semua keraguan dan pengawasan hilang pada saat ini. Prestasi mereka tidak hanya menghapus keraguan pihak luar, para anggota Panji Nether Hijau juga mulai melihat harapan dan kemungkinan untuk memecahkan rekor tersebut. Oleh karena itu, meskipun mereka awalnya termotivasi oleh hadiah yang dijanjikan oleh Liluo, mereka sekarang mendorong diri mereka sendiri untuk membawa pulang kejayaan dengan memecahkan rekor. Ini karena mereka ingin mengukir warisan mereka dalam sejarah 20 Panji, sehingga setiap anggota masa depan akan mengingat Panji Hijau Nether generasi ini. Mencapai hasil tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi prospek masa depan mereka. Di masa depan, ketika mereka meninggalkan 20 Panji dan pergi mengabdi di wilayah luas garis darah Kaisar Surgawi, tak seorang pun akan berani mengendurkan kehadiran mereka selama mereka menyebutkan bahwa mereka berasal dari Nether Hijau yang memecahkan rekor Panji. Pemimpin iblis jahat di depan mereka adalah penjaga lapisan 71. Selama mereka mengalahkannya, mereka akan bisa melanjutkan untuk menantang lapisan terakhir. Rekornya sudah di depan mata. Liluo melayang di udara. Matanya menjadi lebih tajam karena pertempuran yang dia alami dalam beberapa minggu terakhir, yang beberapa tingkat lebih intens daripada yang terjadi di Gua Resonansi Spiritual. Meskipun harmoni bukanlah kekuatannya sendiri, hal itu membuatnya sekuat ahli tahap adipati. Saat itu, tatapan Liluo terfokus saat dia menatap tubuh besar pemimpin iblis jahat yang menjaga pintu keluar lapisan 71 di kejauhan. Dia berbisik pelan pada dirinya sendiri, tahap adipati kelas 3 atas. Memang benar, pemimpin iblis jahat di hadapannya jelas setara dengan adipati kelas 3 atas. Liluo menduga dia akan dihancurkan hanya oleh nafasnya jika dia tidak mendapat dukungan dari harmoni. Untungnya, dia tidak sendirian. Dia menghela napas dalam-dalam, dan saat berikutnya, kekuatan resonansi muncul dari tubuhnya. 4 mutiara surgawi yang cerah muncul di belakangnya, menelan semua energi alam duniawi di sekitarnya. Tingkat 4 mutiara. Seminggu yang lalu, Liluo secara resmi menyelesaikan terobosan dan berhasil memadatkan mutiara surgawi keempatnya. Bukan hanya anggota Panjinya yang mengalami kemajuan selama pertempuran sengit ini, Liluo sendiri juga mendapat banyak manfaat. Harmoni, kata Liluo lembut. Di belakangnya, anggota Panji menjawab serempak. Pada saat berikutnya, nafas 8.000 orang bergabung menjadi satu, naik tanpa batas sebelum mencapai puncaknya di dalam tubuh Liluo. Liluo berdiri di udara saat lembaran energi yang megah dan luas menyapu seperti gelombang dahsyat yang menyapu langit, menghancurkan ruang kosong di dekatnya. Kelas 3 yang lebih rendah. Liluo dapat merasakan bahwa berkat peningkatan kekuatan anggota Panji Nether Hijau, ditambah dengan fakta bahwa dia sendiri telah menerobos, kekuatan harmoni mereka juga mulai mencapai level tahap adipati kelas 3 yang lebih rendah. Dia sedikit lebih lemah dari pemimpin iblis jahat di depannya, tapi itu memberi Liluo kepercayaan diri yang besar. Liluo menatap musuhnya yang jauh. Melenturkan cengkeramannya, sebuah hormat besar yang memancarkan aura brutal yang kejam muncul di tangannya. Itu adalah hormat pemburu matahari naga surgawi. Ekspresinya tenang meskipun mengetahui bahwa banyak mata di seluruh 5 faksi naga surgawi sedang menatap langsung ke arahnya saat ini. Karena setelah mengatasi rintangan di depannya, Panji Nether Hijau akan benar-benar mencapai lapisan terakhir. Itu akan menjadi akhir dari Gua Iblis Jahat. Liluo mengangkat hormat besarnya. Tanda naga yang cerah muncul di alisnya sementara raungan drakonik bergema. 9 sisik tubuh naga yang disucikan.
Daging dan darah Li Luo memanas hingga dia merasa seperti magma akan keluar dari pori-porinya saat dia perlahan menarik tali hormat dengan kelima jarinya. Dengan dukungan harmoni, hormat pemburu matahari naga surgawi yang liar menjadi berperilaku sangat baik dan terletak di tangan Li Luo, tidak memberikan perlawanan. Situasi sulit di masa lalu tidak akan terulang lagi. Ketika tali hormat ditarik kembali, sejumlah besar energi segera berkumpul, membentuk anak panah yang bahkan menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Jari-jari Li Luo mengendur, dan panah energi melesat dengan suara gemuruh. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terkoyak. Seekor naga hitam besar tiba-tiba meraung di dalam kehampaan yang terkoyak, dan cairan bawah sedingin es bergolak dan mengalir sebelum ditelan oleh naga hitam dalam satu tegukan. Alam kesempurnaan agung, panji naga hitam sungai dunia bawah. Naga hitam itu menggenggam anak panah itu dengan cakarnya sebelum muncul di depan pemimpin iblis jahat yang sama besarnya. Naga itu kemudian menusuknya dengan kejam seperti anak panah itu adalah pedang yang tajam. Kekosongan itu terus-menerus terpecah. Namun, saat menghadapi serangan tiba-tiba naga hitam itu, pemimpin iblis jahat raksasa itu tidak mundur, malah mengeluarkan raungan yang keras. Keenam lengannya terulur pada saat yang sama seperti 6 ular piton raksasa yang terbungkus kekuatan penghancur, langsung berbenturan dengan cakar naga hitam. Kekosongan itu runtuh dan pecahan ruang dunia yang tak terhitung jumlahnya tumpah akibat konfrontasi mereka. Cakar naga hitam itu telah diledakkan menjadi kehampaan oleh kekuatan yang menakutkan. Sepertinya kekuatan tingkat adipati kelas 3 atas pemimpin iblis jahat memiliki efek yang menghancurkan. Ke-8.000 anggota Panji bisa merasakan merinding saat menyaksikan pemandangan ini. Kekuatan pemimpin iblis jahat sungguh luar biasa. Namun, ekspresi Li Luo tidak berubah. Sebaliknya, ia membentuk segel tangan yang berbeda. Naga hitam itu meraung saat rahangnya yang bertaring terbuka lebar. Nafas naga hitam berbahaya yang dipenuhi dengan efek korosif disemprotkan ke arah pemimpin iblis jahat. Pemimpin iblis jahat memekik nyaring saat 2 kolom cahaya misterius keluar dari matanya yang besar. Cahaya misterius itu begitu panas sehingga kekosongan pun menjadi terdistorsi sebagai hasilnya. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, menyebabkan kekosongan semakin hancur. Tapi pemimpin iblis jahatlah yang pada akhirnya menang. Cahaya misterius membuat nafas naga menghilang. Beberapa desahan terdengar dari dalam kehampaan. Penontonnya adalah para petinggi dari garis darah Kaisar Surgawi Li, dan mereka telah memperhatikan pertempuran ini dengan cermat. Sepertinya pemimpin iblis jahat adipati kelas 3 adalah penghalang yang sulit. Jika Li Luo tidak mampu melewati rintangan ini, lantai terakhir tidak akan terjangkau. Namun, saat mereka meratapi situasinya, mereka tiba-tiba mulai mendengar nyanyian pedang rendah. Nyanyian pedang terangkat bersama angin dan dengan cepat menjadi nyaring dan jelas. Ekspresi terkejut yang tak terhitung jumlahnya dilontarkan, dan mereka menyadari bahwa nyanyian pedang itu berasal dari nafas naga hitam. Nafasnya menghilang saat ini, meninggalkan cahaya pedang. Ketika cahaya pedang muncul, langit dan bumi dipenuhi dengan ki pedang yang sangat tajam yang bahkan mengikis dan memotong energi alam duniawi. Wajah banyak adipati yang sedang menyaksikan tiba-tiba berubah warna. Itu karena mereka merasakan cahaya pedang itu sangat menakutkan. Taring naga resonansi ganda, fantasi pedang pemusnahan kekosongan, kata Li Luo dengan suara lembut. Cahaya pedang adalah jurus mematikan sesungguhnya yang tersembunyi di panji naga hitam di sungai dunia bawah. Cahaya pedang yang menyilaukan menembus langit dan bumi. Pemimpin iblis jahat yang perkasa merasakan krisis yang akan datang, dan keenam tangannya meninju rentetan bayangan tinju yang menakutkan dalam upaya untuk memblokirnya. Namun, segala sesuatu yang dilewati oleh cahaya pedang seketika membeku di tempatnya. Beberapa napas kemudian, Li Luo mengembuskan awan uap putih dalam-dalam. Dalam pantulan kedua pupil matanya, pemimpin iblis jahat di kejauhan yang memancarkan tekanan mengerikan. Keenam lengan pemimpin iblis jahat patah. Bekas luka pedang sedalam jurang telah terukir di pegunungan yang bergulung di belakangnya. 8.000 anggota Panji terdiam. Para adipati yang menyaksikan juga kehilangan kata-kata. Pemimpin iblis jahat yang menjulang tinggi itu terjatuh terlentang. Saat menghantam tanah, benda itu meledak menjadi bola cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu seluruh udara, membentuk pancaran energi dahsyat yang menghujani. Li Luo berdiri di udara, diam-diam menyerap dan memurnikan hujan energi yang menimpanya, mata terpejam. Ini adalah anugerah kemenangannya. Didukung oleh aliran energi yang sangat besar, bola cahaya kecil secara bertahap mengembun di bawah 4 mutiara surgawi di belakangnya. Setelah beberapa lama,
Li Luo membuka matanya, dan senyuman muncul di sudut bibirnya saat dia merasakan kekuatan resonansi yang bergelombang melonjak di dalam tubuhnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap ke dalam kehampaan, seolah-olah berbicara kepada mata yang mengintip itu, dan berkata, Panji Nether Hijau akan menantang lapisan 72 dalam 7 hari. Berita penyelesaian tentang lapisan 71 Gua Iblis Jahat yang dilakukan oleh Panji Nether Hijau menyebar hampir ke seluruh 5 faksi naga surgawi pada hari-hari berikutnya, dan tentu saja menarik banyak perhatian. Biasanya, penyelesaian Gua Iblis Jahat secara rutin tidak akan menimbulkan kehebohan sebesar itu. Bagaimanapun juga, 20 Panji hanyalah benih kecil dalam konteks seluruh garis darah Kaisar Surgawi Li. Namun penyelesaiannya kali ini berbeda. Sebab ini bisa jadi akan menjadi lahirnya rekor baru. Rekor sebelumnya yang dibuat oleh Li Taixuan tidak tersentuh selama beberapa dekade, dan itu telah menjadi penghalang yang tidak dapat diatasi oleh setiap generasi berikutnya dari 5 faksi naga surgawi yang jenius. Namun, Li Luo tampaknya benar-benar meningkatkan kemungkinan memecahkan rekor. Namun, tidak semua orang optimis. Bagaimanapun, melewati lapisan 71 tidak berarti seseorang berhasil menyelesaikan level akhir. Membantu lapisan 72 sudah diketahui semua orang. Jika tidak, hal itu tidak akan menjadi penghalang jalan yang membuat begitu banyak orang jenius dari 20 Panji membicarakannya dengan ketakutan. Pada abad yang lalu, hanya 13 Panji yang berhasil melewati lapisan 72. Setiap generasi 20 Panji bertahan sekitar 2 hingga 3 tahun, dan sebagian besar Panji hanya melewati lapisan ke-72 setelah tanda 2 tahun. Dan mereka yang mampu lulus sebelum 2 tahun jumlahnya sangat sedikit. Rekor 1 tahun 7 bulan Li Taixuan hanyalah sebuah gunung yang tidak dapat diatasi di mata para jenius dari berbagai Panji. Dan sekarang, Li Luo mencoba mendaki gunung itu dan meninggalkan puncak yang lebih tinggi lagi. Sementara semua mata dari 5 faksi naga surgawi terfokus pada tantangan lapisan 72 yang akan datang, bintang utama acara tersebut, Li Luo, tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya tenggelam dalam kultivasi. Di dalam ruang kultivasi sebuah bangunan sederhana. Mata Li Luo tertutup rapat, dan energi alam duniawi yang padat terus mengalir di sekelilingnya. 4 mutiara surgawi yang cemerlang perlahan berputar di belakangnya, dengan rakus menyerap energi di sekitarnya. Titik cahaya lain mulai menyatu di samping mutiara. Itu adalah cetak biru kerangka mutiara surgawi kelima, meskipun jelas memerlukan lebih banyak waktu untuk benar-benar memadat menjadi mutiara surgawi yang tepat. Namun, Li Luo tidak fokus menyalurkan seluruh energinya ke mutiara surgawi kelima, melainkan ke segel emas yang berasal dari resonansi asalnya. Di dalam istana resonansi cahaya udara di tubuhnya terdapat danau yang murni dan berkilauan, airnya jernih dan memancarkan rasa jernih. Cahaya keemasan terpancar dari tengah danau. Setelah diperiksa lebih dekat, sumber cahayanya adalah 5 segel emas, mengambang dan mengalir bersama air. Kemanapun segel emas itu lewat, segala sesuatu di sekitarnya diwarnai dengan warna emas, termasuk air. Mereka memancarkan aura misterius. Dari waktu ke waktu, segel emas mengembunkan mutiara air emas. Sekitar 50 di antaranya mengambang di atas permukaan danau. Ke-50 mutiara itu mengandung jejak energi asal esoteris. Li Luo menatap ke-50 mutiara emas dengan sedikit kegembiraan di hatinya. Ini akan menjadi jawabannya pada lapisan 72 Gua Iblis Jahat. Dalam keadaan normal, segel emas hanya dapat dipadatkan oleh para kultivator di tingkat resonansi surgawi, tetapi Li Luo telah berhasil mengolah beberapa segel emas terlebih dahulu berkat inti pencerahan miliknya. Semua inti pencerahan telah dikonsumsi, tapi aku hanya berhasil memadatkan 5 segel emas. Li Luo menghela nafas. Dia telah menggunakan semua inti pencerahan yang dia peroleh di gua resonansi spiritual karena segel emas tidak dapat dikondensasi tanpanya. Li Luo harus menunggu sampai dia mencapai tingkat resonansi surgawi jika dia ingin mengembun lebih banyak. Li Luo menarik diri dari kondisi kultivasinya dengan sedikit penyesalan. Fluktuasi energi yang melonjak di dalam ruang kultivasi juga mereda. Dia berdiri, menghitung tanggalnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, 1 hari lagi. Besok adalah hari terakhir Gua Iblis Jahat dibuka bulan ini, dan dia akan memanfaatkan kesempatan terakhir itu untuk menantang lapisan 72. Dia akan bisa menuju ke perguruan tinggi kuno asal surgawi setelah menyelesaikan tujuan ini. Ketika Li Luo keluar dari ruang kultivasi, seorang pelayan mendekat untuk melaporkan bahwa Li Jingtao dan Li Fengyi datang berkunjung. Dia buru-buru turun,
di mana dia menemukan Li Jingtao dan Li Fengyi menunggu di ruang tamu. Li Luo segera meminta maaf. Aku minta maaf karena membuat kakak berdua terus menunggu begitu lama. Saat dia berbicara, pandangannya tiba-tiba berhenti pada Li Jingtao ketika dia menyadari bahwa kekuatan resonansi yang memancar dari tubuh Li Jingtao tampaknya menjadi lebih murni dan lebih kuat dari sebelumnya. Kakak, kamu sudah. Ekspresi Li Luo berubah. Li Fengyi menyela dengan rasa iri dalam suaranya, resonansi orang ini telah berevolusi dan sekarang berada di kelas 9. Li Jingtao menggaruk kepalanya dan tertawa gugup. Ini semua berkat embun surgawi yang melanggar batas yang kamu berikan padaku. Kalau tidak, aku khawatir akan memakan waktu sangat lama untuk mencapai titik ini. Sebenarnya, itu cukup sia-sia bagiku karena aku tidak suka konflik dengan yang lain, mungkin Fengyi lebih cocok menerimanya, katanya sambil melirik Li Fengyi. Cih, siapa peduli? Li Fengyi mendengus pelan. Li Luo, sebaliknya, tertawa. Jangan khawatir, aku akan menemukan harta yang lebih baik untuk kakak kedua di masa depan. Li Fengyi tersenyum gembira dan berkata, adik, kamu terlalu bijaksana. Dia tidak marah. Bagaimanapun, dia memahami bahwa embun surgawi yang melanggar batas lebih efektif pada evolusi tahap resonansi. Meskipun resonansinya telah meningkat di gua resonansi spiritual, itu masih cukup jauh dari terobosan ke tahap berikutnya, jadi jelas lebih tepat untuk memberikannya kepada Li Jingtao. Li Fengyi mengganti topik pembicaraan dan bertanya dengan prihatin, adik, kamu akan menantang lapisan 72 besok. Sudahkah kamu membuat semua persiapan yang diperlukan? Kamu harus tahu bahwa eselon teratas dari 4 faksi lainnya akan menjaga dan mengawasimu bersama dengan garis keturunan kita. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Li Luo terkekeh. Li Fengyi menjawab, aku khawatir kamu terlalu cepat maju. Tidak mungkin kamu bisa menang dengan kekuatanmu saat ini. Jika kamu menunggu sebulan lagi, peluangmu pasti akan meningkat beberapa persen. Aku bertanya pada ayahku sebelum aku datang di sini, dan sepertinya semakin awal kamu mencoba membersihkan lantai, semakin tinggi kesulitannya. Paman ketiga menantangnya ketika sudah 1 tahun 7 bulan, tahukah kamu apa yang muncul di lapisan 72? Ekspresi Li Luo berubah. Bukankah itu pemimpin iblis yang jahat? Li Fengyi menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah yang terjadi ketika gua iblis jahat berusia lebih dari 2 tahun, tetapi sebelumnya berbeda. Yang ditemui paman ketiga di lapisan 72 adalah makhluk tahap adipati kelas 4 dari ras naga. Dikatakan bahwa ia sangat kuat, dan bahkan paman ketiga pun kesulitan menghadapinya. Makhluk tahap adipati kelas 4 dari ras naga. Mata Li Luo sedikit menyipit. Di antara ribuan ras makhluk roh, ras naga sudah pasti berdiri di puncak piramida, dan ras yang sekuat adipati kelas 4 pasti memiliki kecakapan bertarung yang menakutkan. Rekor orang tua itu sungguh luar biasa, tidak heran tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya selama bertahun-tahun. Li Fengyi mengangguk dan melanjutkan dengan ketidakpastian dalam suaranya, kamu ingin menantangnya 1 bulan lebih awal dari paman ketiga, jadi aku menduga bahwa rintangan yang akan muncul pada lapisan 72 akan lebih rumit. Li Luo mendecakkan bibirnya. Benar saja, lelaki tua itu telah mendorong rekor tersebut ke batas yang buruk, dan seseorang harus menjadi seorang maniak yang lebih gila lagi untuk bisa melampauinya. Li Luo tidak akan memilih untuk mengambil tantangan ekstrim seperti itu jika bukan karena dia berencana untuk pergi sebentar lagi. Tapi tidak ada jalan lain, karena waktu terlalu berharga baginya. Apapun masalahnya, aku akan mencobanya dengan semua yang kumiliki. Tidak ada ruginya jika aku gagal. Li Luo terkekeh. Li Jingtao dan Li Fengyi mengangguk. Lagi pula, karena semua faksi mengamati dengan cermat, akan ada banyak kejadian jika Li Luo tiba-tiba mundur. Lakukanlah. Jika kamu berhasil, aku yakin bahkan 5 pasukan penjaga pun akan terkejut. Keduanya menyemangatinya. Li Luo menyambut mereka dengan senyuman dan berkumpul lebih lama sebelum mengantar mereka pergi. Tak lama setelah keduanya pergi, Ox Biao Biao dan Li Ruyun tiba untuk menyampaikan kata-kata penyemangat. Li Luo menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Dia juga merasakan sepertinya ada sesuatu yang salah di antara keduanya, jadi dia mengangkat alisnya ke arah Ox Biao Biao. Li Ruyun memperhatikan Li Luo dan sedikit tersipu, sementara Ox Biao Biao menjelaskan, Ah Yun sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, aku hanya menemaninya. Li Luo memahami bahwa suasana hati Li Ruyun yang muram secara alami disebabkan oleh kepergian Li Lingjing, dan mengajak Ox Biao Biao menemaninya untuk menenangkan suasana hatinya adalah hal yang baik. Ox Biao Biao dan Li Ruyun tidak terlalu mengganggu Li Luo lagi,
setelah meninggalkan dorongan kata-kata penyemangat, mereka akhirnya pergi. Li Luo melihat mereka berdua pergi dan kemudian berdiri di depan gedung, memandangi gunung yang bermandikan cahaya bulan. Pikirannya tenang dan damai. Meskipun ada beberapa perkembangan tak terduga dalam tantangan mendatang, dia sangat menantikannya. Li Luo membayangkan dirinya sendiri. Ucapkan selamat tinggal pada rekormu besok, Pak Tua. Puncak iblis jahat dari faksi Taring Naga tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian garis darah Kaisar Surgawi Li saat ini. Di setiap halaman faksi Taring Naga, cermin cahaya besar perlahan naik hingga melayang di udara. Cermin saat ini keruh dan keruh, tidak menampilkan apapun. Saat panji nether hijau memasuki lapisan 72, perjuangan mereka di dalam akan diproyeksikan secara real-time ke cermin raksasa. Hal ini tidak hanya terjadi di dalam faksi Taring Naga, banyak cermin serupa juga muncul di 4 faksi lainnya. Faksi Darah Naga, puncak iblis yang jahat. Keempat panji faksi Darah Naga telah lama berkumpul di alun-alun, pemandangan membingungkan mereka tertuju pada cermin cahaya besar yang menjulang ke udara. Upaya sebelumnya di Gua Iblis Jahat tidak pernah menarik kemeriahan seperti itu. Tidak peduli apa hasil dari tantangannya, semua anggota dari 4 panji faksi Darah Naga tahu bahwa fakta bahwa Li Luo telah mendapatkan perhatian sebesar itu berarti dia jauh melampaui semua orang yang hadir. Li Qingfeng berdiri di barisan depan ribuan anggota panji, dengan tangan terlipat. Saat dia menatap cermin cahaya, ekspresinya terlihat sangat bertentangan. Awalnya, dia adalah pelopor para jenius muda dari 5 faksi naga surgawi, namun kejayaan yang menjadi miliknya telah sepenuhnya berganti pemilik dengan kedatangan Li Luo. Saudara Qingfeng, menurutku Li Luo tidak mungkin berhasil. Dia terlalu ambisius. Dia ingin memecahkan rekor yang ditinggalkan oleh Li Taixuan, tetapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang akan terjadi padanya dengan menantang lapisan 72. 1 bulan sebelumnya, Li Hongli memperhatikan ekspresi Li Qingfeng dan tidak bisa tidak menghiburnya. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, "Aku berharap dia berhasil." Li Hongli tercengang. Li Qingfeng mengakui dengan sedih, Li Luo memang memiliki bakat tertinggi. Jika dia tidak muncul di generasi kita, lalu siapa yang akan kita andalkan untuk mengendalikan Qin Yi, Zhao Zhenjiang, dan yang lainnya? Jika dia benar-benar bisa memimpin Panji Hijau Nether untuk membuat rekor baru, maka setidaknya generasi kita ini dapat dianggap telah meninggalkan jejak dalam sejarah 20 Panji. Meskipun, protagonisnya bukanlah faksi Darah Naga. Li Hongli tercengang, dan dia juga merasakan konflik yang sama. Di masa lalu, dia selalu meremehkan Li Luo yang lebih lemah. Ditambah dengan kebencian yang diturunkan dari generasi orang tuanya, dia selalu merasa permusuhan terhadapnya. Sayangnya, kenyataan tidak selalu sesuai dengan keinginan hatinya. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, Li Luo telah menunjukkan kemajuan pesat yang bahkan membuat seseorang sekuat Li Qingfeng mulai merasa frustrasi. Jika Li Luo benar-benar mencetak rekor baru dalam tantangan hari ini, maka semua faksi dan panji lain dari angkatan saat ini akan dibayangi oleh dia dan panji Nether Hijau. Ini akan menjadi pengulangan dari apa yang terjadi sebelumnya. Puncak utama Gunung Taring Naga. Li Jingze sedang duduk di paviliun batu, tatapannya yang terukur menelusuri cermin cahaya yang muncul di depannya. Li Qingpeng, Li Jimpan, Zhao Xuanming, dan kepala berbagai aula berkumpul di belakangnya. Adegan ini mengingatkanku pada saat adik ketiga memimpin Panji Hijau Nether melewati Gua Iblis Jahat. Li Qingpeng tertawa sebelum menghela nafas. Li Jimpan juga tertawa dan berkata, "Luo kecil juga cukup berani, memilih waktu ini untuk menantang lapisan 72. Jelas sekali dia bergegas menuju rekor ayahnya." Aula master lainnya tidak bisa menahan tawa, karena tujuan Li Luo terlalu jelas. Menyaksikan seorang anak mengincar ayahnya memang agak lucu. Mata Li Jingze juga dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Jika Taixuan kembali dan menyadari bahwa semua rekornya telah dikalahkan oleh putranya, aku penasaran seperti apa ekspresi yang akan dia tunjukkan." Semua orang tertawa setuju. Lagi pula, sangat jarang melihat Li Jingze melontarkan lelucon, jadi mereka pasti harus mengikutinya. Master Aula Cahaya Emas Zhao Xueming kemudian berkata, "Dulu ketika Aula Master Li Taixuan menantang lapisan 72, dia bertemu dengan adipati kelas 4 dari ras naga, yang dianggap sebagai salah satu rintangan paling ekstrim yang bisa dihadapi oleh panji manapun bisa merimanya. Aku ingin tahu tantangan seperti apa yang akan dihadapi Li Luo." Li Jingze mendongak dan menatap awan di dalam cermin, perlahan berkata, "Mungkin akan ada sesuatu yang istimewa."
Titik 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 titik. Pada saat semua pandangan dari garis keturunan telah terfokus, 8.000 anggota Panji Nether Hijau yang dipimpin oleh Li Luo sudah berdiri di depan gua iblis jahat. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang terlihat di wajah serius mereka. Sebaliknya, kegembiraan terlihat jelas di antara mereka. Setelah usaha tanpa henti mereka selama sebulan terakhir, semangat Panji Nether Hijau berada pada titik tertinggi. Di posisi belakang, 3 Panji faksi taring naga lainnya hanya bisa melihat aura kebanggaan Panji Nether Hijau dari belakang. Melihatnya sekarang, tidak ada yang mengira bahwa Panji Hijau Nether berada di posisi paling bawah dari 20 Panji setahun yang lalu. Semua orang mengejek Panji Nether Hijau saat itu. Namun kedatangan Li Luo menandai perubahan nasib yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Nether Hijau Panji. Menemukan anggota Panji 20 Panji itu mudah, tetapi menemukan seorang jenderal tidaklah sesederhana itu. Pada saat itu, pintu batu berat gua iblis jahat tiba-tiba bergetar. Itu terbuka perlahan, memperlihatkan cahaya misterius yang mengalir di dalamnya. Adik ketiga, lakukanlah. Li Jingtao dan Li Fengyi bersorak keras. Puluhan ribu orang dari 3 Panji lainnya juga bersorak nyaring. Mereka tahu bahwa jika Panji Nether Hijau memecahkan rekor tersebut, maka mereka tentu akan berbagi kejayaan sebagai sesama anggota faksi Taring Naga. Li Luo tersenyum pada anggota Panji Nether Hijau, menolak memberikan pidato lebih lanjut. Lagi pula, setelah sebulan pertempuran sengit berturut-turut, semangat pertempuran Panji Nether Hijau telah lama mencapai puncaknya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengambil langkah pertama melewati pintu batu tanpa ragu-ragu lagi. Sosoknya diliputi oleh cahaya berdenyut yang mengalir di dalamnya. Anggota Panji Nether Hijau juga mulai masuk dengan tertib seperti semburan air yang mengalir deras. Saat mereka mulai masuk, layar keruh di kaca spion mulai menghilang dan menjadi cerah. Cahaya menyilaukan di depan mata Li Luo hanya berlangsung beberapa saat sebelum benar-benar memudar. Dia segera sadar kembali, tatapannya menyapu ke segala arah. Apa yang terbentang di depan matanya adalah sebuah laguna besar dengan pulau-pulau tersebar di mana-mana. Li Luo sedikit mengernyit karena dia tidak merasakan fluktuasi energi apapun dari iblis jahat. Selain itu, tidak ada fluktuasi energi apapun. Situasi abnormal ini menyebabkan Li Luo menjadi lebih tajam dan waspada. Orang tuanya telah bertemu dengan naga tahap adipati kelas 4 di lapisan 72, dan Li Luo menantang lapisan itu lebih awal, yang berarti rintangannya akan lebih sulit dari itu. Panji Hijau Nether, harmoni. Li Luo berteriak dalam-dalam. 8.000 anggota Panji meledak dengan suara gemuruh pelan. Pada saat berikutnya, nafas mereka menyatu menjadi satu, berubah menjadi energi agung yang melengkapi tubuh Li Luo. Merasakan dorongan energi yang sangat besar, ketakutan Li Luo sedikit mereda. Berdasarkan perkiraannya, tingkat energi spiritualnya sekarang tidak diragukan lagi setara dengan adipati kelas 3 atas. Dengan kekuatan semacam ini yang ditambahkan pada tekniknya sendiri, dia memiliki peluang untuk tampil bahkan dalam pertarungan melawan adipati kelas 4. Li Luo melayang di udara saat matanya mengamati sekeliling dengan tajam. Sesaat kemudian, dia akhirnya mendeteksi sesuatu yang aneh tidak jauh dari situ. Dia melihat siluet humanoid di sebuah pulau. Li Luo mendekat dengan hati-hati, dan hanya ketika dia sudah lebih dekat dia menyadari bahwa sosok itu berpura-pura sedang tidur. Tampaknya itu adalah seorang pemuda tampan dengan rambut halus dan tidak diikat. Dia sedang duduk bersila dengan tongkat emas dengan naga melingkarinya di atas pangkuannya. Li Luo mengerutkan alisnya saat dia mengamati pemuda gagah itu. Sepertinya kendala utama di level ini adalah dia. Tapi apa sebenarnya asal-usul orang ini? Apakah itu leluhur tertentu dari garis darah Kaisar Surgawi Li? Semakin banyak pertanyaan terlintas di benak Li Luo, pemuda tampan itu tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya seterang dan sedalam bima sakti, nampaknya mencerminkan mistisisme zaman dahulu. Melihat Li Luo, senyuman muncul di wajahnya. Aku tidak pernah menyangka ada orang yang memasuki lapisan 72 secepat ini dan mengaktifkan avatarku ini. Dia terdengar agak tidak percaya. Jantung Li Luo berdetak kencang saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Salam, senior. Saya Li Luo. Bolehkah saya mengetahui nama Anda?" Pemuda tampan itu meregangkan pinggangnya dan perlahan berdiri sambil menggenggam tongkat naga melingkar emas. Tawa lembut bergema. Kamu boleh memanggilku Li Jun." Begitu kata-kata pemuda itu keluar dari mulutnya, setiap orang yang menonton di luar membeku karena tidak ada yang percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mata yang tak terhitung jumlahnya keluar dari rongganya dengan takjub.
Seruan melengking karena kaget dan ngeri bergema di semua garis keturunan satu demi satu. Apakah itu, leluhur? Tantangan terakhir yang akan dihadapi Li Luo sebenarnya adalah leluhur pertama dari garis darah Kaisar Surgawi Li, Kaisar Surgawi Li Jun sendiri. Suara-suara kaget dan kagum bergema di seluruh penjuru 5 faksi naga surgawi pada saat ini ketika mereka semua menatap dengan tidak percaya pada pemuda tampan yang memegang tongkat naga melingkar emas di cermin cahaya. Apakah orang ini sebenarnya leluhur mereka? Hanya saja penampilannya sepertinya tidak sesuai dengan sebagian besar potret yang pernah mereka lihat. Namun, tidak ada seorang pun yang berani meragukan kebenaran kata-kata pemuda tampan itu, karena tidak ada seorang pun yang berani menyamar sebagai leluhur dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Terutama dengan para pemimpin dari 5 garis keturunan yang menyaksikan pertempuran tersebut, siapapun yang berani menyamar sebagai leluhur akan dilenyapkan dalam sekejap. Lagi pula, bahkan pemimpin faksi pun harus membungkuk dan memberikan penghormatan sebagai junior kepadanya. Kaisar Surgawi Li, Li Jun. Ini adalah fondasi dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Juga pencetus garis keturunan. Karena leluhurnya tinggal di perbatasan dunia untuk mengusir monster, banyak orang di dalam klan yang tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Bagi generasi muda, satu-satunya cara untuk melihat sekilas leluhur legendaris tersebut adalah dengan melihatnya dalam potret di aula leluhur. Ini menjelaskan mengapa mereka begitu terkejut ketika melihat bahwa tantangan pada lapisan 72 gua iblis jahat sebenarnya adalah leluhur. Kegembiraan meledak di setiap sudut 5 faksi naga surgawi. Bukan hanya mereka, bahkan kelima pemimpin faksi juga melihat pemandangan ini dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Li Jingze menatap pemuda tampan di cermin dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka bahwa menantang lapisan 72 secepat ini akan menghasilkan pertemuan dengan leluhur. Ayah, mengapa leluhur di depan kita terlihat berbeda dari potret? Li Qingpeng bertanya, penuh rasa ingin tahu. Semua orang juga mengangguk dengan panik. Sang leluhur adalah legenda sejati bagi semua orang di garis darah Kaisar Surgawi Li, jadi mereka tentu saja sangat tertarik padanya. Karena ini bukanlah tubuh leluhur yang sebenarnya, jawab Li Jingze. Mungkinkah itu seorang peniru? Li Jimpan berkomentar. Ini sebenarnya bukan seorang peniru. Itu seharusnya hanya hayalan dari niat yang ditinggalkan oleh leluhur ketika dia menciptakan gua iblis yang jahat, jawab Li Jingze perlahan. Sebuah hayalan dari niat. Para penonton tersentak takjub. Bagaimana bisa sebuah hayalan belaka bisa bertahan begitu lama? Ini bukanlah hayalan belaka. Sang leluhur menggali masa lalunya sendiri dan mengubahnya menjadi masa lalunya. Kamu bisa menganggap leluhur di depanmu sebagai leluhur ketika dia berada di tahap adipati. Dia benar-benar berwujud, namun hampir tidak bisa dihancurkan, tampaknya tak seorang pun dapat memahami maksud dari seorang kaisar surgawi. Niat belaka bisa disebut tidak bisa dihancurkan. Penonton mendengarkan dengan bingung dan ngeri. Apakah ini teknik ilahi dari keberadaan perkasa yang berdiri di puncak langit dan bumi? Benar-benar tidak terbayangkan. Tetapi jika niat leluhur adalah menjaga di lapisan 72, itu membuat mustahil bagi siapapun untuk melewatinya kan? Li Qingpeng tertawa getir. Yang lainnya juga tercengang. Meskipun leluhur sebelum mereka tampaknya hanya berada di tahap adipati, kekuatan seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Kaisar Surgawi di masa depan. Kesulitan untuk mengalahkan keberadaan seperti itu sangatlah tinggi. Li Jingze agak kehilangan kata-kata dan berkata, kesulitannya memang di luar imajinasi. Leluhur yang jenaka itu pergi dan meninggalkan teknik tersembunyi untuk menyiksa juniornya. Tetapi fakta bahwa Li Luo mampu memenuhi keinginannya leluhur sebenarnya bisa dianggap sukses, dalam arti tertentu. Yang lain sangat setuju dengannya. Mampu membuka bos rahasia lapisan 72 gua iblis jahat tidak bisa dianggap sebagai kegagalan sejak awal. Lagi pula, sejak gua iblis jahat diciptakan, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan hayalan niat yang ditinggalkan oleh leluhur ini. Mampu bertukar pukulan dengan leluhur, meskipun itu hanya hayalan dari masa lalu, dianggap sebagai suatu kehormatan besar bagi siapapun di tahap adipati. Namun, saat kerumunan di luar gua panik atas kemunculan leluhur, suasana hati Li Luo sendiri muram. Dia menatap kosong pada pemuda tampan yang memegang tongkat naga melingkar emas. Saat dia menyebut nama, Li Jun, dia tahu bahwa dia dalam masalah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa menantang lapisan 72 sedini ini akan begitu menakutkan. Ayahnya hanya bertarung melawan naga tahap adipati kelas 4. Dan disinilah dia, akan berhadapan dengan leluhur. Pikiran Li Luo berputar-putar. Junior kecil, apa yang kamu pikirkan?
Tanya pemuda tampan itu sambil tersenyum hangat sementara Li Luo masih belum pulih dari keterkejutannya. Suara Li Luo kaku. Saya berpikir apakah sudah terlambat bagi saya untuk menyerah sekarang. Ini memang sudah terlambat. Ekspresi pemuda tampan itu tiba-tiba berubah saat dia berkata, tidak setiap hari ada orang yang datang ke sini, jadi maukah kamu membiarkanku bersenang-senang sebelum kamu pergi? Kamu keturunan siapa? Li Luo menahan air mata penyesalannya saat dia menjawab, aku berasal dari faksi Taring Naga, dan kepala faksi Li Jingze adalah kakekku. Namaku Li Luo. Li Jun tertawa dan berkata, jadi, si kecil Li Jingze itu. Di luar gua, wajah Li Jingze yang bermartabat dan serius menunjukkan sedikit rasa malu. Di seluruh garis darah Kaisar Surgawi Li, hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk menyebutnya sebagai anak kecil. Faksi Taring Naga juga menghasilkan seorang pemuda yang cukup cakap sebelum bernama Li Taixuan. Li Jun bertanya lagi. Dia ayahku, jawab Li Luo jujur. Li Jun terkejut dan tertawa. Sepertinya garis keturunanmu telah menghasilkan cukup banyak talenta. Dibandingkan denganmu, leluhur, itu semua hanyalah cahaya nyala api. Li Luo merasa dia bertingkah seperti anjing kecil yang menjilat. Sayangnya, Kaisar Surgawi bukanlah eksistensi yang bisa ditiru oleh sembarang orang. Kamu adalah anak muda yang menarik, tapi karena kamu telah datang jauh-jauh ke sini, kita harus bertarung. Kamu adalah orang pertama yang bertemu denganku sejak berdirinya Gua Iblis Jahat, jadi jika kamu benar-benar bisa melewatiku, manfaatnya tidak sedikit. Li Jun tersenyum. Dilihat dari karakter Li Jun, sepertinya dia juga haus pertempuran di masa mudanya. Setelah mendengar ini, hati Li Luo melonjak, jelas tergoda oleh apa yang disebut keuntungan Li Jun. Imbalan yang dibicarakan oleh Kaisar Surgawi tidak akan pernah biasa-biasa saja kan. Apalagi Li Luo tidak pernah berniat mundur dari awal. Kalau begitu, aku mohon bimbinganmu, leluhur. Li Luo menangkupkan tinjunya sebelum wajahnya berubah menjadi topeng tekad yang terkonsentrasi. Energi agung dan besar menyapu langit dan bumi, lalu sebilah pedang panjang yang memancarkan cahaya zamrud muncul di tangannya. Pedang berwarna hijau terang itu adalah sebuah harta karun bermata ungu. Karena pedang gajah oniks telah rusak dan belum ditempa ulang, Li Luo telah meminjam pedang ini dari gudang harta karun Aula Nether hijau untuk situasi ini. Saat Li Luo mempersiapkan diri untuk berperang, Li Jun mulai bergerak. Dalam sekejap, kekosongan itu sepertinya berlubang saat dia mengambil satu langkah. Detik berikutnya, sosoknya muncul tepat di depan Li Luo. Tongkat naga melingkar emas di tangannya berayun ringan ke arah Li Luo. Li Luo buru-buru memanggil energinya untuk memperkuat pedang berwarna-warni itu, membungkusnya dengan cahaya pedang surgawi saat bertabrakan langsung dengan tongkat emas. Namun, saat pedang dan tongkatnya bertabrakan, pupil Li Luo mengecil saat dia merasakan pedang berwarna hijau di tangannya bergetar dan mengeluarkan suara ratapan yang melengking. Detik berikutnya, retakan bertambah banyak pada permukaan bilahnya sebelum akhirnya pecah dengan keras. Li Luo merasa ngeri. Harta karun bermata ungu hancur dalam satu serangan. Dia buru-buru mundur, tapi tongkat emas itu menempel padanya seperti bayangan, terus-menerus menyerangnya. Li Luo dengan panik mengeluarkan beberapa artefak berharga yang telah dia persiapkan sebelumnya untuk bertahan melawan serangan gencar. Sayangnya, langkah-langkah pertahanan ini seperti kertas yang melawan kekuatan tongkat emas, hancur begitu tongkat itu lewat. Li Luo akhirnya menyadari bahwa tongkat naga melingkar emas di tangan Li Jun sungguh luar biasa, dan tampaknya memiliki kekuatan ajaib untuk menghancurkan artefak berharga. Artefak berharga biasa atau bahkan artefak berharga bermata ungu tidak dapat menahan serangannya. Itu terlalu kejam. Li Luo menyesal. Bagaimana bisa leluhur membawa senjata sucinya sendiri? Apakah dia harus menggunakan hormat pemburu matahari naga surgawi? Tetap saja, itu adalah artefak berharga jarak jauh yang tidak bisa digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun kehilangan satu artefak berharga bermata ungu sangat disesalkan, hal itu masih dapat diterima. Li Luo pasti akan menangis terseduh-seduh jika hormat pemburu matahari naga surgawi dihancurkan juga. Setelah bentrokan awal, leluhur Li Jun tidak melanjutkan gerakan lain apapun karena tongkat naga melingkar emas cukup kuat untuk memaksa Li Luo terpojok. Di paviliun batu Gunung Taring Naga. Menyaksikan adegan ini, Li Jingze menghela nafas dengan sedih. Tongkat naga melingkar emas dari leluhur telah mematahkan hati banyak lawan di masa lalu. Li Luo masih kekurangan artefak berharga yang cocok untuk jarak dekat. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Li Jingze berubah dan dia tersenyum. Tepat waktu.
Segera setelah itu, dia mengurung dan membungkusnya di dekatnya. Sebuah luka muncul di udara karena jelas-jelas terbelah. Di kejauhan, dering samar-samar bilah logam semakin keras. Di dalam deringan logam terdengar auman naga dan gajah. Saat lengan jubah Li Jingze berkibar tertiup angin, kilatan cahaya pedang muncul dan melewati celah yang ada. Itu langsung menuju ke lapisan 72. Saat Li Luo putus asa mundur, telinganya tiba-tiba menangkap suara yang familiar, suara pedang. Tiba-tiba, ruang dibelah dua, dan kilatan cahaya pedang keluar. Li Luo secara luas mengulurkan telapak tangannya dan meraih berkas cahaya dengan tangannya. Pada saat itu, tongkat emas itu menunjuk ke bawah. Energi agung Li Luo meraung, memperkuat cahaya pedang di tangannya dan mengundang dengan tongkatnya. Suara jernih besi dan emas terdengar dan meledak di seluruh laguna, menciptakan gelombang besar dari dentuman sonik. Yang membuat Li Luo senang, pedang di tangannya tidak pecah. Tongkat naga melingkar emas leluhur, yang sangat kejam dalam menghancurkan artefak berharga, tampaknya telah kehilangan pengaruhnya. Saat Li Luo mundur, muncul kegembiraannya yang mengarahkan ke pedang di tangannya. Apakah ini pedang gajah oniks giok emas yang telah ditempa ulang? Senjata di tangan Li Luo tampaknya adalah pedang yang sama dengan yang dia gunakan di masa lalu. Namun, kali ini sedikit lebih panjang, dan cahaya keemasan mengelilingi gagangnya. Tampaknya dihiasi dengan sisik naga. Bilahnya dihiasi dengan titik-titik cahaya keemasan yang berkilauan, masing-masing memancarkan aura yang sangat tajam. Itu tampak seperti pecahan taring naga. Pecahan taring naga sangat tajam. Ditambahkan ke pedang, ketajamannya meningkat pesat. Yang terpenting, Li Luo bisa melihat 3 tanda ungu di sekitar gagangnya. Masing-masing seukuran mata, mereka menyedot energi alam duniawi dan memurnikan diri mereka berulang kali. Artefak berharga 3 mata ungu. Setelah proses penempaan ulang, pedang gajah oniks telah berubah sepenuhnya, mencapai tingkat 3 mata ungu. Peningkatan besar ini terutama dimungkinkan karena tanda raja yang tersisa di pedang gajah oniks giok emas yang asli. Meskipun telah hancur, aura yang tersisa telah dimasukkan ke dalam pecahannya. Hal ini memungkinkannya untuk meningkatkan kualitasnya setelah ditempa ulang. Li Luo sangat gembira saat dia melingkarkan jarinya di sekitar gagang pedang gajah oniks giok emas yang baru. Dia bisa merasakan perasaan familiar yang sama dari penggunaannya selama ini, tapi sekarang ada aura mendominasi yang semakin menambahnya. Pedang gajah oniks giok emas belum dihancurkan. Itu telah ditingkatkan dan diubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Pedangnya bergetar, dan suara lengkingan gajah purba terdengar dari sana. Dan kini diiringi auman naga. Dengan pedang di tangan, Li Luo seperti seekor harimau yang diberkati dengan sayap. Karena telah terlahir kembali, ia layak mendapat nama baru. Di masa depan, kamu akan dipanggil, pedang naga gajah, bisik Li Luo pada dirinya sendiri. Bilah naga gajah bergetar di tangannya. Itu memancarkan cahaya pedang yang mendominasi dan tajam, mengungkapkan tanda perasaan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, orang lain dari berbagai garis keturunan juga menyadari kemunculan tiba-tiba artefak berharga tersebut. Li Tianji, kepala faksi dari faksi darah naga, mengerutkan kening saat melihat ini. Kepala faksi Jingze, bagaimana kamu bisa mengganggu pelatihan di Gua Iblis Jahat? Kamu melanggar peraturan dengan memberikan bantuan dalam bentuk artefak yang sangat berharga. Suaranya menembus kehampaan dan bergema di langit di atas gunung taring naga. Para pemimpin faksi dari 3 faksi lainnya juga mengalihkan perhatian mereka. Campur tangan Li Jingze sepertinya memang tidak pantas. Li Jingze tetap tenang di paviliun batu sambil menjawab dengan acuh tak acuh, pedang itu selalu menjadi milik Li Luo. Pedang itu hancur saat terjadi bencana di gua resonansi spiritual, dan aku hanya berjanji untuk memperbaikinya untuknya, mengingat kehebatannya yang spektakuler. Pertunjukan di dalam gua. Dengan demikian, itu tidak dianggap sebagai bantuan dari luar. Aku hanya mengembalikan sebuah barang kepada pemiliknya yang sah. Ini tidak dianggap melanggar aturan. Selain itu, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa ini telah menggerahkan niat leluhur kita? Jika kamu mempunyai keberatan, silakan sampaikan secara langsung kepadanya. Mendengar ini, kepala faksi lainnya tidak bisa berkata-kata. Bahkan Li Tianji tidak bisa berkata-kata, sudut mulutnya bergerak-gerak. Titik. Lapisan 72. Li Jun muda yang tampan tersenyum saat melihat pedang naga gajah di tangan Li Luo. Artefak berharga yang bagus. Artefak ini menyimpan potensi besar untuk evolusi. Li Luo mencengkeram pedang naga gajah dengan erat, dan wajahnya berubah serius. Seni 9 revolusi,
Pencerahan resonansi naga surgawi. Saat Li Luo berteriak, kekuatan resonansi dalam jumlah besar melonjak, dan bayangan naga surgawi raksasa muncul di langit di atas, memancarkan rasa takut terhadap naga yang menakutkan. Seni 9 revolusi, nafas petir naga surgawi. Li Luo tidak ragu-ragu untuk menampilkan seni 9 revolusi keduanya. Naga surgawi raksasa dari pencerahan resonansi naga surgawi membuka rahangnya, dan gelombang nafas naga petir memancar keluar darinya, merobek langit. Namun, itu belum semuanya. Li Luo melepaskan kekuatan ofensif penuhnya pada saat ini saat kekuatan resonansi melonjak di dalam tubuhnya. Dia menebas dengan pedangnya dengan berani. Detik berikutnya, kekosongan itu pecah. Seekor naga hitam raksasa meraung hidup dengan kehadiran yang menakutkan dan mendominasi. Tubuh raksasanya berputar dan berkelok-kelok, menghancurkan kehampaan dengan setiap gerakannya. Sungai sedingin es mengalir ke langit, dan udara seolah membeku sesaat. Di saat yang sama, pesona korosi mengalir di sekitar cakar naga hitam. Li Luo telah meminjam kekuatan harmoni Panji Kelam Hijau untuk memanggil Panji Naga Hitam Sungai Dunia Bawah Kesempurnaan Agung. Kekuatannya jauh lebih unggul dibandingkan saat dia menggunakan teknik yang sama dengan kekuatan Serigala Surgawi Ekor 3. Namun hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Kekuatan harmoni dengan Panji Nether Hijau telah mencapai tahap Adipati kelas 3 yang sempurna. Sebagai perbandingan, Serigala Surgawi Ekor 3 masih setingkat Adipati kelas 1. Naga hitam itu merobek langit, dan lolongannya bergema di udara. Mengangkat cakarnya yang terbungkus air Stygian, ia langsung menyerang Li Jun. Li Luo telah menggunakan beberapa jurus mematikan sekaligus. Saat para adipati dari 5 garis keturunan menyaksikan, wajah mereka sedikit berubah. Rentetan serangan ini cukup menjadi ancaman bagi mereka. Sungguh tepat penggunaan kedua seni 9 revolusi. Dan ada juga seni Adipati Kesempurnaan Agung yang dimasukkan ke dalam campuran. Li Jun mengungkapkan sedikit senyuman sebagai apresiasi atas serangan mendominasi yang mengalir ke arahnya. Dia memukulkan tongkat naga melingkar emas ke tangannya, dan dua manifestasi tongkat yang sangat besar, masing-masing setinggi ribuan kaki, tiba-tiba muncul. Segera setelah manifestasi tongkat keluar, kekosongan terbuka. Laguna besar di bawahnya dibagi menjadi beberapa kolam kecil oleh kekuatan yang transenden. Manifestasi tongkatnya berbenturan dengan naga hitam dan nafas naga petir secara langsung. Guntur yang sangat kuat meledak di langit di seluruh gua iblis jahat. Bahkan dunia luar samar-samar bisa mendengar gema dari bentrokan kolosal ini. Namun, Li Luo tidak mempedulikan semua ini. Jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat dua tongkat itu bermanifestasi. Ketika mereka jatuh dari langit, seni yang dia panggil dengan seluruh kekuatannya menguap seketika. Salah satu tongkat bertabrakan dengan seni 9 revolusi. Yang lain memusnahkan naga hitamnya. Mereka dengan mudah menyapu semuanya. Li Luo mundur dengan cepat saat dia menebas pedang naga gajah beberapa kali, meninggalkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Jika satu tebasan tidak cukup, dia akan menggunakan lebih banyak lagi untuk membatalkan serangan balik yang mengerikan itu. Wajahnya menjadi semakin serius. Leluhur itu sungguh menakutkan. Tongkat naga melingkar emas di tangannya sepertinya mampu menghancurkan apa saja di dunia. Li Luo menarik napas dalam-dalam, dan suara dering terdengar dari 3 istana resonansi di tubuhnya. Kekuatan resonansi melonjak segera setelahnya. Ada 10 mutiara air emas di danau resonansi istana resonansi cahaya airnya, dan mutiara itu langsung meledak. Untaian energi purba mengalir keluar dan menyatu dengan kekuatan resonansinya. Pada saat penggabungan, kekuatan resonansi yang berasal dari tubuh Li Luo tiba-tiba menguat. Bergabung dengan 4 mutiara surgawi yang bersinar di belakangnya, mutiara kelima telah mengembun dan mutiara keenam muncul dalam bentuk embrio. 5 mutiara surgawi. Ketika para kultivator muda yang menonton dari luar melihat ini, mereka tercengang. Bagaimana dia bisa mencapai tingkat 5 mutiara? Li Hongli berseru kaget. Berdiri di sampingnya, ekspresi Li Qingfeng berubah. Dia telah berlatih keras selama sebulan terakhir dan baru saja mencapai tingkat 4 mutiara. Dia akhirnya berpikir bahwa jarak antara dia dan Li Luo bisa ditutup, tetapi melihat keadaan sekarang, dia terlalu naif. Ini seharusnya menjadi semacam seni rahasia yang untuk sementara meningkatkan kekuatannya ke tingkat 5 mutiara, Li Qingfeng menjelaskan. Li Hongli dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Li Luo punya terlalu banyak trik. Karena kekuatan Li Luo telah ditingkatkan oleh sumber energi asal, kekuatan harmoni juga telah mencapai tingkat baru yang mengejutkan.
Dia telah mencapai batas kemampuan Adipati kelas 4 atas. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui ekspresi keterkejutan di wajah semua Adipati yang menyaksikan adegan ini, terutama Adipati kelas 4. Kekuatan harmoni sungguh ajaib, meskipun itu hanya kombinasi dari beberapa ahli tingkat rendah, hasilnya sangat mengerikan. Ini benar-benar menunjukkan kekuatan fondasi kekuatan Kaisar Surgawi. Li Jun meraih tongkat naga melingkar emasnya saat dia melayang di udara. Dia mengamati gelombang energi mengejutkan yang keluar dari Li Luo saat dia berkomentar, tidak buruk, tidak buruk. Tidak heran mengapa kamu berani menantang lapisan 72 jauh lebih awal. Anak kecil, kamu terlihat sedikit mirip denganku dulu. Namun, kamu bisa melupakan menggunakan gerakan biasa untuk mengalahkanku. Tolonglah pakai kekuatanmu yang sebenarnya. Li Luo menatapnya dengan tenang saat dia membentuk segel tangan dengan satu tangan. Mutiara surgawi di belakangnya berputar dengan cepat, dan energi alam duniawi di sekitarnya bergetar hebat. Pedang energi yang tak bersaing memenuhi udara saat segel tangan terbentuk. Pada saat berikutnya, formasi pedang kuno dan mistis muncul secara bertahap di langit di atas Li Luo. Kereta hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terbelah di hadapan formasi dapat dilihat di udara dan di danau. Leluhur Li Jun akhirnya sedikit terkejut saat melihat formasi pedang misterius itu. Senyuman muncul di sudut bibir. Apakah ini formasi pedang taring naga resonansi segudang? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a